Ya yang di Afrika, negara-negara berkembang ini, ya Malaysia termasuk, ya, agama itu kalau dijual itu enak, Pak. Dan pemerintah akan mendukung itu, karena itu Assalamualaikum memabukkan buat rakyatnya. warahmatullahi Makanya saya setuju dengan wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah malam ini si Bom Bom live dan mudah-mudahan dia punya nyali untuk menaikkan saya. Mumpung dia lagi bersama dengan Paul Zong. Ya, mudah-mudahan dia nggak lari dari tantangannya, sahabat-sahabat sekalian, karena dia yang menantang kita untuk kemudian berdebat dengan si Bom Bom laknatullah. Dan ini kita sudah masuk ke StreamYard-nya dia, tapi belum diangkat. Entah apa maksudnya. Padahal harusnya dia angkat saya sekarang, mumpung ada Paul Zong. Jadi kita tunggu momen di mana Paul Zong ini masih ada di channel Pak Bom Bom. Tapi Pak Bom Bom kok pura-pura sembunyi. Padahal dia tahu saya ada. Ayo dong, naikkan saya dong, please. Naikkan saya mumpung ada Paul Zong. Jangan pura-pura. Jangan pura-pura nggak tahu saya ada. Teman-teman, sekarang kita lagi di channelnya Pak Bom Bom. Ngintip dia. Dia sudah tahu saya ada di bawah, tapi belum juga diangkat. Maksudnya apa ya, teman-teman? Pura-pura dia pura-pura nggak lihat kita gitu. Si bom-bomnya sendiri sembunyi entah kemana. Tadi ada padahal. Dasar. Buktikan dong kalau kalian itu hebat. Ya kan, teman-teman? Buktinya kita datang, ya kan? Tapi dianya nggak buka. Apa sih maksudnya? Harusnya kan dibuka. Jangan malah pura-pura nggak tahu gitu. Kalau kita ada di sini. Alah. Malah sibuk dengan siapa? Dengan Paul Zong. Padahal dia tahu kita sudah ada di channelnya. Pura-pura nggak dinaikkan kita. Kita datang, Bom Bom, kamu ngapa sembunyi, Bom Bom? Aku sudah ada di channelmu, Bom Bom. Ayo naikkan aku, Bom Bom. Kamu gak usah ketakutan gitu, napa, Bom Bom? Bom Bom? Jangan-jangan kena jantung dia. Karena tadi dia nyebut nama aku tadi. Kemana dia pergi tuh? Loh. Mana ya nih? Bom Bom, naikkan aku, Bom Bom. Kok malah sibuk ngurusin Pak Dani gitu? Ayolah. Ayolah Bom Bom dan kawan-kawan. Bom Bom. Naikkan saya, Bom Bom. Bom Bom. Bom Bom sembunyi, teman-teman. Padahal dia tahu aku ada loh. Gak mungkin dia gak baca. Gak mungkin aku gak ketahuan di tempatnya dia. Wah, bahaya ini si Bom Bom. Ternyata besar mulut aja. Ayo Bom Bom. Angkatlah aku ke atas. Kan cuman Pak Dani.
Naikkan saya bom. Ini saya sudah nulis ya di lab chatnya. Takutan kali dia. Padahal kesempatan loh dia. Mumpung ada Paul Zong, teman-teman. Biar 2 lawan 1 ya kan? Pak Dani jadi wasit. Asik Pak Bom Bom. Kok malah bahas roh? Ayolah. Ayolah Bom Bom. Nggak usah takut Bom Bom. Jangan pura-pura nggak tahu kalau aku ada. Hey, Bom Bom. Screenshot ini. Kasih lihat sama netizen bahwa kita sudah menunggu nih. Tapi pura-pura kemudian tidak dinaikkan. Katanya nantangin saya. Saya sudah ada di tempatnya kok malah. Bom Bom, Bom Bom. Bom Bom silakan Bom Bom, naikkan saya Bom Bom. Saya sudah ada di tempatmu. Kenapa saya dicuekin Bom Bom? Bukannya situ yang nantang saya Bom Bom. Aku udah ada di sini. Apa dicuekin? Aku udah naik. Apa ya kan, roh jahat itu apa, itu mesti satu-satu, satana itu apa ya, demon itu apa, satu-satu mesti ada. Nah kemudian gini Pak, Tuhan ya memberi perintah kepada manusia ya, kuasailah bumi, taklukkan ya, berkembang biaklah, beranak cuculah. Di dalam perjanjian lama, Kejadian 1 ayat 28 ya, Kejadian 2 bilang lagi ya. Kemudian apa yang dimaksud Semangat malam. apa yang dimaksud dengan menguasai, laknatum. apa yang dimaksud dengan menguasai bumi dan taklukan? Nah itu seringkali orang mendefinisikan namanya menguasai bumi berarti setan dong, bukan. Apakah orang, Tuhan itu nyuruh kita lagi. Teman-teman, saya diturunkan kembali. Pak Bom Bom udah mulai ketar-ketir salah tingkah. Aku diturunkan. Aduh, gimana sih Pak Bom Bom? Iya, udah betulin rambutnya. Ayolah Bom Bom, naikkan saya Bom Bom. Ya. nya dia. Jadi kita nggak bisa bilang oh berarti itu nggak baik. Terima kasih. Itu Pak. Pada Tadi bicara rendah hati. kenyataannya Rendah orang-orang hati. yang merasa beragama, yang memimpin negara malah menghancurkan negara loh Pak. Justru di Belanda Iya. orang-orang yang katanya nggak punya agama, yang katanya tidak bertuhan, yang katanya kafir, malah memberi makan rakyatnya, bahkan rakyatnya sejahtera semua, bahkan negaranya sangat maju. Semangat malam Paul Zong. Gitu ya. Apa kabar Zong? Sabar, belum waktunya. Yang Belum panggil sabar saya semua. Song, yang panggil saya Song itu pasti anaknya Lonte itu. Open kamera aja, Suma ya. Saya Ya, jamin ya, anaknya open Lonte. Vagina Saya juga dulu pasti juga. busuk itu. Saya dulu manggil Paul Zong juga. Oke, Iya, saya pasti jawab anak lonte. tantangan kamu 1 miliar itu. Dan saya jawab, ingat gak Song? Lalu kamu kabur. Saya nggak Saya pernah Suma, kabur ya. yang buat pernah Saya kamu tidak lari. pernah kabur dari manapun. Yang ada Alah, adalah bahkan Nabi dulu kamu saja tantanganmu, bangkit dari kubur, katanya ketemu saya Suma. minta mati lagi loh. Apalagi cuman kamu. Bom Bom, kamu nggak usah Menteri mirip agama saya, aja Bom. saya tantang debat. Sabar, Menteri sabar, agama sabar. aja saya tantang debat aja Pausan, pausan. kencing berak-berak di celana. Kita debat 2 lawan 1. Bom Bom Paul Zong vs Suma. Ayo. Sabar. 2 lawan Pak 1. Paulsan sabar, Pak Paulsan Anak sabar lonte, ya. anak Ayo. lonte nih. Ini Dua ada anak lawan Jangan lonte ribut, dulu. jangan ribut. Bang Suma. Jangan lu versus mulut Zong besar. dengan Bom Bom. Sabar, Ayo, sabar. silakan, Ya sabar lu. Sabar. Sekarang begini, Jangan Suma, di-mute, Suma, jangan di-mute. iyo karena Turunin. kau diam. Aduh, kurang ajarin orang. Saya ngomong dulu, baru kau ngomong. Gimana sih? Bang Suma dikit. Boleh? Silakan diatur Ya, 2 lawan 1. oke. Disaksikan Iya, oleh sabar. banyak orang. Silakan.
Kau katakan kau ahli Alkitab, benar? Nggak Aku dulu. usah cerewet, angkat tema 2 lawan 1 Suma versus Paul. Sabar. Kau dengar, kau ngaku ahli Alkitab, ngaku dulu. Angkat Kau tema, ahli nggak usah Alkitab. cerewet. Nggak usah Loh, ini cerewet. bukan cerewet. Angkat Saya tema, mau minta tema. pertanggungjawabanmu. Saya minta pertanggungjawabanmu. Oke. Lawan satu. Saya lawan kau saja cukup. Sendiri. Sabar. Saya baru Ya. masuk ke tempat Lagi kamu takut bom, kamu takut bom. Saya tantang kalian berdua, Suma versus kalian berdua. Nggak usah kau tanya itu, kita bukan Takut jangan framing. bom. Kamu ahli Alkitab. Saya tanya kamu ahli Alkitab. Bom. Jawab dulu pertanyaanku. Kamu ahli Alkitab. Tantang kalian berdua. Iya, saya bicara mulutmu besar. Iya, saya terima. Saya tanya dulu, kamu ahli Alkitab. Iya, mulai. Oke, mulai. Aduh, ini mulut besar ini orang. Dikik lagi. Kasihan kali. Dikik lagi, teman-teman. Pak Bombom, nggak usah tanya saya ahli kitab atau bukan. Bombom. Pak Dani, dengar dulu bahasa saya, bisa Pak Dani? Saya bertanya, kamu ahli Alkitab? Itu saja pertanyaan saya. Kalau nggak ahli, saya malas bicara. Nggak boleh begitu Pak Bombom, etikanya tidak masuk Pak itu. Pak Bombom, nggak usah Suma, saya tanya. atau bukan. Kamu ngaku kamu ahli Alkitab kan? Kemarin saya dengar di Moruli. Kemana-mana, kamu ahli kitab, Bombom. Saya katakan. Iya, saya terus kamu lebih ngaku. paham Oke, itu. saya putar videomu dulu ya. lebih Saya putar paham videonya. daripada kalian. Itu yang saya katakan. Oke, lebih paham. Oke, sekarang saya tanya. Saya tanya kamu dulu. Saya tanya kamu dulu. Saya tanya. Kamu jangan bertanya Oke, angkat tema. Tema. Aduh, ini cerewet. Harusnya angkat tema gitu. Angkat tema dong. Jangan langsung bertanya. Angkat tema dulu. Kan yang kamu tantang saya, bukan muslim yang lain gitu. Ya kan? Pak Bombom sudah panik. Aduh, Pak Bombom, kamu tantang saya, harusnya kau itu merasa bahwa tantanganmu sudah dijawab. Bang Suma sudah datang dan di sini ada kekuatan baru karena kamu berdua atau bersama dengan Paul Song. Harusnya kau berani angkat tema gitu loh. Alah. Cuman itu yang ingin kau katakan. Nggak usah kau tanya ahli kitab ataupun apa. Nggak perlu. Sekarang saatnya kamu angkat tema. Biarkan semua menjadi saksi. Gitu loh. Kamu kan nantang aku dia loh. Kamu nantang aku dia loh. Iya. Enggak berani dia. Teman kita yang muslim juga di-kick. Padahal kita ngajak dia loh. Dia yang ngundang kita. Kepanasan kali. Deman panggung. Padahal di markas sendiri. Kita yang datang. Kita yang datang ke tempatnya. Loh, kepanasan, panik. Gaya lu Bombom, gaya selangit lu. Cuman teori doang. Giliran datang kita. Gitu caranya rupanya. Kalau sampean berani masuk di CCC atau di MMCI atau di M3 atau di MDM, kamu akan dikasih tempat. Munafik lu. Lu bilang kamu gak mau ribut di tempat lu. Enak aja lu. Justru di tempatmu ini kamu tiap malam sebut-sebut nama saya. Tadi barusan kau panggil nama saya. Tiba-tiba saya benar-benar datang. Kok jadinya kayak begini? Banci kaleng lu.
Dasar penipu. Apa lu pikir saya nggak tahu siapa kamu sebelumnya, Bom? Apa kamu pikir aku nggak kenal kau siapa sebelumnya, Bom? Ya, dasar. Saat kau masih kurus, aku kenal kau, Bom. Masya Allah. Ketakutan dia. Gemetaran dia, teman-teman. Padahal ada si Paul Zong. Paul Zong beberapa tahun yang lalu nantangin saya. Jadi saya debat sama dia. Terus dibilang gini, kamu kalau sanggup membuktikan di dalam Bible, aku kasih kamu 1 miliar. Kubuktikan kawan, hanya hitungan beberapa detik. Kubuktikan hanya beberapa detik. Kabur siapa si Paul Zong ini. Makanya aku bilang mereka ini laknatullah. Ya udahlah teman-teman, kita tunggu perkataan Bom bahwa kita dikasih kesempatan nanti ya. Kita simak aja laknatullah ini. Kemudian yang pasti saya sudah buktikan ya bahwa saya tidak main-main. Kalau ada yang nantang-nantang Bang Zuma, pasti kita samperin. Ya kawan? Pasti itu. Tadi si akrobat mencoba untuk japri saya melalui nomor Excelku. Zuma katanya, ayo dialog, saya jadi penghubung antara kau dengan Bom di tempatku. Mau pansos dia. Aku bilang, kau pikir aku takut langsung ke Bom? Gak takutnya aku. Pas kulihat ada Paul Zong, nah ini kesempatan saya masuk, menggulung sekaligus 2 laknatullah alaihi. Ternyata begitu aku datang, langsung aku ditanya, apakah kamu ahli kitab? Ya lihat aja sendiri, siapa yang lebih paham kitab, aku atau kalian? Kan begitu, gak usah kau tanya-tanya lagi. Hanya untuk menutupi rasa malu. Orang datang di channelnya, bukannya disambut, malah langsung mau ditanya. Nah tuh, terlihat gaya mereka tuh. Aku udah masuk. Aduh. Masih backstage. Masih di backstage, kita disimpannya. Gak apa-apa. Saya datang membawa kebenaran. Open kamera. Enak kalian open kamera. Ayo naikkan saya dong. Jangan mulut besar. Lawan kalian itu di sini. Lawan kalian itu di sini. Kok didiamin? Gimana sih? Nggak malu nggak itu? Malu nggak kawan-kawan? Tiap hari panggil-panggil nama Zuma. Tiap hari tantang-tantang Zuma. Giliran Zuma datang, mencret tepung. Dasar pecundang. Tinggal Anda siapkan. Ini tempat Anda. Anda tinggal siapkan siapa temernya, apa temanya, terus naikkan aku gitu loh. Kok malah sibuk dengan perasaanmu, Bom? Sibuk dengan detak jantungmu sendiri, Bom. Aku sudah ada di sini loh. Kok di pintu aja terus aku disimpan? Mana ilmunya kalian? Di sini ada sang penggugat, ada Yosef Paul Zong. Aduh. Gimana sih orang-orang ini? Ini teman-teman Kristen yang jagoin si Paul Zong dan si Bom ini gimana ini kawan? Aku datang sendiri, tangan kosong, aku cuma bawa tisu buat si Bom. Mana tahu dia nangis. Tapi kok kayak gini caranya ya? Padahal aku lagi ngantuk-ngantuknya loh. Tadi aku janjian di MMCI, ditantang dialog dengan Jose versus bersama dengan Bu Uti. Tapi ternyata Bu Uti maunya jam 8, Jose maunya jam 9. Jadi mereka batalin. Alasannya, ya tahu aja, mungkin karena dia tahu bahwa yang
Yang mau menghadapi dia adalah Bang Zuma, sahabatnya para netizen. Mereka mundur. Gimana toh? Kita ke MDM, ternyata Kristennya juga kabur. Kita ke ZZZ, tadi waktu kita ngintip belum ada Kristen. Lihat si Bom di channelnya. Wih, dia lagi live. Wih, kebetulan dia lagi sama Paul Zong. Masuk deh kita. Tahu-taunya teman-teman, ternyata dia nggak naikkan kita. Gimana itu? Ini loh, saya masih menunggu. Saya masih menunggu teman-teman. Jangan di ini. Saya masih mau menunggu sampai kapanpun. Sampai saya dibukain pintu sama Paul Zong, saya tetap akan menunggu. Ya, saya mau lihat berani ndak dia naikkan saya gitu. Saya suruh dia pilih tema loh, padahal tema apapun yang dia mau, dia yang nentuin. Kok jadi ketakutan kayak gini sih Bom ya? Padahal dia yang nantang kita. Besok digoreng lagi sama adik-adik saya, Bang Ayubi, kemudian Dinda Bamtri. Digoreng lagi kalian sama Ko Julius. Aduh, gimana tuh ya? Kasihan kali lah si Bom ini. Nantang-nantang Bang Zuma. Tapi buktinya nggak ada nyali untuk naikin Bang Zuma. Begitu, Mas. Ayolah. Ini makananku kalau itu. Ada lagi padaku domba-domba yang lain. Makananku kalau itu, naikkan aku biar aku ajarin kalian. Aduh, Bom, kamu harusnya belajar sama aku kalau ini, Bom. Ini jurusanku. Ini di luar kepala aku, Bom. Naikkan aku biar ku ajarin kau. Bom. Bom. Jawabannya itu sederhana, Bom. Kau baca aja Matius 10 nomor 5 nomor 6, Bom. Itu jawabannya. Kepada siapa murid-murid Yesus itu diutus oleh Yesus? Yesus berpesan apa rupanya kepada ke-12 muridnya, Bom? Itu jawabannya. Jadi domba yang dimaksud itu adalah Bani Israel yang tidak sempat bertemu dengan Yesus, tapi bertemunya dengan murid Yesus. Bukan kalian, Bom. Aslama. Gimana ceritanya ini? Hei. Ketok. Buka pintu. Hei. Orang yang kamu tunggu yang namanya Bang Zuma itu sudah ada di pintu. Tok. Assalamualaikum, Bom. Aku sudah ada di pintu rumahmu, Bom. Bukalah. Aduh, gimana sih Bom ini? Itu jurusan saya, Bom. Aduh, kau mau pamer-pamer karena ada saya ngintip kau di sini, kau bahas-bahas itu. Aduh, ini makanan hari-hari murid saya yang baru daftar jadi siswa 1 hari. Udah hafal ini. Aduh. Kasihan kali Bom ini. Setiap saat nantang, Zuma, naik kau Zuma. Giliran kita sudah ada di tempatnya, di bestiknya kita disimpan, ditaruhnya kita di situ. Jadi barak antri. Coba kamu ke channelku, masuk ke MMCI atau di ZZZ atau dimanapun Zoom Islam, ku kasih kau karpet merah. Loh, ini kok jadi pucat? Jadi takut Bom. Apa nggak malu kawan-kawan? Setiap saat dia panggil namaku, giliran aku datang, diperlakukannya aku kayak begini. Mantap kali. Aku tulis ya, naikkan aku, biar aku tatar kalian. Aku tatar kalian
kalian tentang domba-domba Yesus. Yes, terkirim. Baca tuh bom-bom. Aku ngajarin kamu tuh bom-bom. Oke, ikut aturan. Oke, ikut aturan. Oke, ikut aturan. Oke, naikkan sekarang. Oke, cek. Yes, meluncur. Berani nggak ya? Sang penggugat mengatakan, makanya ikuti aturan. Oke bos, aku ikut aturan. Naikkan sekarang. Di atas 12 takhta untuk menghakimi ke 12 suku Israel. Ini pun menghakimi juga dibantu 12 muridnya ini Pak. Nah, jadi Sabar. yang menghakimi orang Israel siapa? Yesus dibantu oleh 12 muridnya. Enggak ada Iya, ayatnya Yesus bukan. dibantu, ngawur. Ya ini apa ini? Sabar, Gimana cara jangan bacanya planning itu? dulu. Kamu Kamu bahasa- yang telah mengikuti aku akan juga duduk. Ya ini siapa nih? Jadi Akan juga duduk. siapakah Ini yang siapa? menghakimi 12 suku Israel? Aku kedinginan lo di luar, bom-bom. 3 kali kau bom. Tiap hari kau sebut-sebut nama aku, tiap saat kau sebut nama aku. Ini malah kau, waduh, kayak mana ini bom-bom? Padahal ada Paul Zong lo. Kayak mana itu bom? Oke. Apa saya sudah ada di atas, teman-teman? Sudah. Oke. Baik. Giliran saya. Saya beneran sudah ada di atas? Oke. Baik. Tapi kok di tampilannya bom-bom saya nggak ada? Hah? Paling bawah? Oke. 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 Ada, betul. Aku betul ada di atas. Giliran saya dong. Jangan ditambah-tambahin, jangan kayak Muhammad Begini. lu. Kalau baca Alkitab ditambah-tambahin lu. Gimana dia? Coba. Giliran Begini, saya Bacanya dong. bagaimana? Apakah cuma Ayo, di silakan situ? berjumpa. Oh, ya jangan Giliran ditambah-tambahin. Begini Hasan. Gini Pak Pendeta biar saya. Ini Hasan ya. Bom-bom, jauh selesai di mute Pak Bom-bom. Giliran saya Iya, dong. kau belum di waktu bicara. Kau mengerti kata bisa bicara nggak? Oh iya, oke bos. Diam dulu, Tapi jangan diam ketakutan dulu. ya bos ya. Jangan ketakutan. Bukan sampai ketakutan, sedikit ya, tapi Bos. mulutmu saya nggak mau terima orang ribut. Nah, santai bom-bom, santai, relax. Atur jam. Kamu yang santai, mulutmu diam. Oke, ini giliran saya Diam nggak? ya. Bahas ini. Diam Biar ya, ajarin yang diam. mana domba Diam Yesus, ya. yang mana kan. Diam. Jadi gini ya pasannya. di-mute lagi saya. Iya diam. Turun saja sudah. Ini suruh diam. Begini pasannya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, Pak Hasan harus baca lagi juga di dalam Anak Matius manusia. Diturunkan kembali kita. Takut kalau saya yang menjelaskan. Yesus akan Lihat menghakimi lagi, orang Pak. Israel. Ngerti nggak? Lihat lagi konteks kalimatnya. Lihat lagi pelan-pelan bacanya.
Kok pelan-pelan bagaimana? Di situ ada kata cuma nggak? Tampilkan, Di situ tampilkan ada kata lagi. cuma nggak? Tampilkan lagi Pak Bombom. Di situ ada Gini, kata gini, cuma nggak? gini, Pak Hasan dengar ya. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta. Dengar ya. Di atas tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Yang dimaksudkan di sini, suku Israel ini akan dihakimi oleh 12 murid. Itu nanti Pak Hasan baca di kitab Wahyu. Wahyu 7, ini lebih jelas ya. Dengar dulu Wahyu 7 ayat 1. Nih baca di sini, orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Di sini kau baca terus, nanti mulai di ayat yang kelima. Baca ini. Dari suku Yehuda 12.000, ini maksudnya suku-suku nih, murid-murid nanti nih. Nih 12 ini ya. Ini 12 suku Israel. Nah, itu nanti masalah di situ suku-sukunya. Mereka yang akan menghakimi. Kita disimpan di best stage, tidak dinaikkan teman-teman. Matius 19:28. Di situ jelas sekali mengatakan bahwa anak manusia tidak dinaikkan. Ya udah. Disuruh menunggu. Ayolah naikkan saya Bombom. Gak usah takut. Ayo dong, naikkan saya dong. Ayo dong. Ayo naikkan saya dong. Jangan ambilkan yang lain. Loh, saya kok nggak dinaikin, gimana sih? Bombom. Naikkan saya Bombom. Bom. oh salam Pak Paul saya. Lapor Pak Jenderal, sudah pulang. Udah, jadi begini lanjut. Pak. Kalau ayat diadu dengan ayat, kita jadi mayat. Nggak bisa lah sudut pandang ya Bible dibahas dengan cara mereka-mereka yang sudah mengimani Al-Quran. Ya nggak mungkin dong kalau ditanding-tandingkan. Ya saya kadang-kadang aneh gitu loh. Kemarin saya mendengarin ya, wah bagaimana Tuhan Yesus saja hari kiamat nggak tahu. Lah kan aneh. Ya karena memang nggak ada hari kiamat di dalam Bible. Hanya akhir zaman. Tapi akhir zaman itu apa? Jika semua bangsa bukan setiap manusia ya. Semua suku bangsa Ayo naikkan sudah saya. menjadikan Bible sebagai saksi. Teman-teman. Maka akhir kesudahan itu tiba. Ya, jadi di Iya kan? Nah, di situ channelnya dia masalah ini waktu. ada beberapa Bapak yang muslim, tahu. Bang Hasan, Anak tidak ada tahu. Josel Anak juga itu siapa di situ minta dimasukkan di situ? kepada Tuhan mereka Yesus itu menaikkan Bapak itu saya. sendiri Tapi kok. Anak itu dicuekin. kita ini. Bang Syahid juga Kemudian ada yang di kedua sini. ya, ini mohon maaf saya mungkin ada juga pemikiran Gak saya berani dia nunjukkan bahwa Israel nyalinya. ya, 12 Nantang-nantang kita. perjanjian baru. Begitu kita datang, mencret. Israel yang Pak Bom, kulihat kau ketakutan kali. Raut wajahmu itu loh. Ke kiri, goyang-goyang hidungnya. Allahu Akbar. Ayolah Bom, naikkan saya Bom. Yang orang-orang yang paling kau tunggu-tunggu kan sudah datang. Yang lain suruh diam. Aku yang akan menginjili kalian. Aduh, ayo dong, yang jantan dong. Kamu jangan sebut-sebut nama saya. Kalau ternyata aku datang, kalian takut gitu loh. Ya, kamu jangan sebut-sebut namaku. Kalau ternyata kamu penakut. Bom, kau baca. Ya, tulisanku ini di kolom komentarmu ini kamu baca. Ngapa kau tidak naikkan aku, Bom? Yang kau undang sebenarnya selalu ini siapa? Ada Paul Zong. Kurang apa lagi coba?
Malah kau malah periksa jantungmu itu yang kencang kali. Saya yakini, yang saya percaya, saya imani, tidak pernah menciptakan agama. Tapi ada Tuhan yang menciptakan agama. Bahkan selalu dideklarasikan, agama kamu yang paling benar di mata Allah. Silakan. Menurut dia. Tetapi yang kita imani, nggak ada agama. Bukan beragama, Pak. Apanya? Bom. So, saya katakan, dong, Pak. Sabar dulu, biarkan orang ngomong. Bentar, ini Aduh, orang tua kalian. lagi bicara satu-satu. Yang Silakan Pak santai Kiai. aja. Kemarin tuh saya dengar ya, wah saya ada Roh Kudus. Bagaimana mungkin Roh Kudus ada di tubuh mereka, sementara mereka tidak dibaptis? Nah, bagaimana orang kalau sudah dibaptis, sudah mendalami, dia akan merasakan bahwa seperti kata Pak Bom Saya tadi, jangan di-mute, Bom. Kau takut Ya jangan ribut kita kalau Singkirkan saya aja kasih ini turun orang kalau ini, ribut. buang waktu nih si. tunggu dulu Iya. cuma kamu merasa Aja paling dulu. hebat, ahli Alkitab. Kalau saya tanya kepada Anda, pasti Anda nggak bisa jawab. Di-kick lagi kita. Di-kick lagi. Kau bertanya sama aku, Ndul. Terus aku di-kick. Dasar anak hantu kalian. Kau bertanya sama aku, habis itu kau kick aku. Kasih aku ruang. Hei, dasar laknatullah. Dikasih udara sama Allah tapi nggak mau menerima kebenaran. Kau undang saya ke sini. Dasar tai ayam. Aku diundang kan sama kalian. Kenapa aku di-kick terus sih? Hah? Begitu takutnya kalian sama aku. Begitu takutnya kalian kepada kebenaran. Angkat aku ke atas, suruh yang lain diam. Baru dia tahu, oh itu mati itu. Tunggu dulu. Jangan Anda merasa paling ahli Alkitab. Wah sama dengan si Julius itu lagi. Wah paling Alkitab, ditantang nggak bisa. Kita buktikan Nah, aja, tapi- Pak. Nggak usah ngeluh gitu, nggak usah Tunggu curhat. dulu cuma, jangan ngomong Kristen kau. ini suruh diam. Saya Diam, mulutmu diam. Kalau memang keterlaluan saya lihat. Kau hadapi anak bata nggak bisa kau. di-kick lagi. Di-kick lagi. Di-kick lagi. Teman-teman, tolong kasih saya Otoritas kepada manusia, makanya Tuhan Yesus harus turun menjadi manusia. tolong kasih saya Ini orang berisik amat sih Tunggu orang ini. dulu, kau tak akan dikasih ruangan, jangan kasih si Juma ngomong itu, mulutnya kayak meriam bocor itu. Mana buktinya kalau Yesus Katanya mau dijawab. Tunggu dulu. Gak usah takut Sabar dulu. gitu loh. Katanya mau Enggak, dijawab. siapa yang nggak Ya, siapa kalian yang jangan takut bisa. kalau kita. Aku sudah datang. Di-kick lagi. Di-kick lagi. Di-kick lagi. Cuman ngajarin ajaran setan. Kau tanya aku ketika aku di-kick. Kayak mana itu? Kamu komat kamit, giliran saya kalian kick. Ayo dong. Tuhan Yesus turun. Nenekmu kiper. Apa-apaan kau? Jualan obat kau. Nenekmu kiper, kau sikat gigi aja dulu. Tuhan Yesus turun. Turun kemana? Kandang kambing gitu? Kandang binatang? Di dalammu. Ya udah, kalau kamu mau menguji saya silakan ajukan saya naik ke atas gitu loh. Ya, gitu dong. Jangan biarkan Bapak ini komat kamit sendiri tanpa Itu biar dijawab. Oke, ini di sini sudah jam Ya, 4 sore, gitu jam dong. 9 saya harus Jangan live di biarkan Bapak ini komat ya kamit kita sendiri akan tanpa Pak saya Bom Bom gitu saya loh. mesti Ayo, jalan kita dulu. Juma. Ya Pak Bom Bom, Bilang Pak saya Juma. jalan dulu Dialog karena dulu. saya mesti live di Jangan YouTube teriak-teriak. saya ya. Kayak Kau orang dengar gila. semua orang. Kalau aku Anda sudah mau jadi mendengarkan pemimpin, kalian, apalagi yang tidak kudengar dari kalian, apalagi Yesus turun nah, dari kalau langit, Anda mau kata jadi kalian. pemimpin, Anda harus jadi pendengar.
Kalau Anda mau jadi pemimpin harus saya jadi datang ke sini pendengar. untuk ngajarin kalian Bible. Paham? Suma yang belum Oke, kamu oke. dengar itu adalah Allahnya Jangan kamu tiup lupa vaginanya gitu. Maria itu loh. Oke Pak Bombom, saya jalan dulu Pak Bombom. Ternyata Turunnya kemana? Kandang saya harus binatang. live sebentar lagi. Oke, God bless you semuanya. Pak Tobing, saya izin dulu Pak Tobing karena saya harus live di YouTube kita. Oke, Terima kasih banyak, Kak. God bless you semuanya. Selamat coli. Pak Uzong mau kabur. Makasih Pak Pendeta. God bless you semuanya. Selamat coli masing-masing ya. Ini orang-orang pengikutnya Turunkan dulu Nabi Pak Bom. masturbasi. Turunkan Pak Bom. Ya, turunkan dulu Gipli Pak. Oke, Pak Pendeta nanti kapan ada waktu lagi ya? Aku di-kick lagi. Ya. Oke, silakan Pak Sumas. Tahu sopan Ya. lah, kita santai, jangan ribut lah ya. Oh, Saya nggak sopan mau orang gimana? ribut. Tiap hari kau tantang saya. Iya, tapi Bom, saya nggak bom, mau bom, bom. ribut. Saya nggak mau ribut. Enggak mau ribut, tapi tiap hari kau sebut nama. Diam kamu Juma. Suara kau itu Juma, Siapa yang kamu diam jagoan dulu. sini? Kamu mau Ayo diatur. hadapi saya. Gitu Saya loh. Angkat tema Timothy, kita saya dialog. Timothy. Oke, sip. Saya. Kenapa? Sip. Kita Saya. buka. Ayo. Kamu Silakan. diam dulu Atur Juma, tema. diam dulu mulutmu itu. Atur tema. Mulutmu Diam itu dulu. diam dulu. Mulutmu Awas diam dulu. dulu. Turunkan dulu Pak Bom. Turunkan dulu dia Pak Bom. Turunkan dulu. Di-kick lagi, kayak gini gaya kalian rupanya. Nah, atur waktunya, betul. Ya. Saya mau tanya dulu sama Suma. Suma, katanya kamu ahli Alkitab, benar kan? Saya lebih paham dari kalian tentang Bible. Nggak usah kau tanya itu. Baik, terima kasih banyak. Oke. Oke, jadi gini, sekarang Bom. saya Saya mau- Ya ngajarin, Bom. udah Pak Saya Bom. ngajarin. Saya tanya sama dia dulu satu. Gunakan Saya tanya timer, dulu sama atur dia. timernya, Diam saya dulu, berdialog Pak. dengan Diam dulu siapa? Juma, Silakan. diam dulu kamu. Katanya kau jago Oke. Alkitab, betul? Enggak usah kau tanya itu, kita buktikan Kamu aja. katanya Tunjuk jago Alkitab, dua jawab lawan dulu saya. kamu. Gunakan timer. Mulutmu itu Gunakan katanya timer. kamu jago Kamu sama Alkitab. Bom, saya Cuma sendiri. kamu Atur timernya. mulutmu, bibirmu, mulutmu, congormu itu katanya jago Alkitab. Saya mau bertanya dulu sama Anda bisa? Nenekmu kita. Mulutmu atur itu timernya, cuma angkat tema. mulutmu berkata bahwa Angkat kamu jago tema, Alkitab. Saya mau kita bertanya dulu sama dialog. kamu, boleh nggak? Katanya Angkat tema, angkat tema, mulutmu atur itu waktu, katanya kita dialog. menurut kamu Juma, menurut anak kamu kecil, katanya. anak kecil, mundur, Udah mundur, sekarang mundur. gini, Saya mau Juma ngomong. gini Saya mau sekarang ngomong. kamu Juma. Sekarang Saya kita pindah ke mau channelmu. Saya mau bom. berdebat sama kamu. Saya Juma, kamu mau diam dulu. bom. Atur Saya mau timer debat dengan sama kamu di bom. channelmu sekarang gimana? anak Di kecil, channelmu anak sekarang kecil, saya kau punya berdua utang kita. motor ke saya. Mulutmu Kau punya itu utang diam motor kamu, ke saya. mulutmu itu Juma. Mulutmu itu Kau punya katanya. utang Pak Bom, motor ke turunkan saya. dulu dia Kau Pak Bom. bilang, Sebentar, kau turunkan bilang, dulu dia Pak. Turunkan dulu Pak Bom. Suma. Turunkan dulu dia. menciumi sebentar. Pak Bom, Ya, turunkan ini- dulu ya. Sebentar. Ya, buktikan aja. Kasih ruang gitu loh. Kasih ruang, kasih timer. Siapa yang hadapi aku gitu loh. Jangan lagi di-kick kayak begini. Di-kick terus kayak begini. Sekarang Ya. saya mau tanya. Ngewel turunkan Pak Bom. Ngewel Sabar, turunkan. Suma, saya tanya dulu, saya tanya. Sekarang saya tanya, Alkitab itu terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Siapa yang menulisnya dan siapa mengkanonisasinya? Silakan. Cuma jawab. Enggak usah kau tanya itu, Bom. Jawab, Sekarang Juma, kamu jawab. angkat Jawab dulu. Kita masuk dalam diskusi. Jawab. Ya, Tema. betul. Kamu angkat tema. Siapa yang Ya mau sudah, angkat? temanya kita bahas kitab Taurat. Oke, kitab Taurat Ya kita sudah, bahas. Oke, tentukan silakan. waktunya. Betul. Temanya Ya sudah, apa? silakan kau jawab. Gitu loh. Siapa penulis kitab Taurat? Katanya kemarin Siapa yang saya mengkanonisasinya? masuk Silakan. Dua tawarin. Ya, betul. Dua Jawab, tawarin. kau Juma. udah. Nanti masuk di dua tawarin. Sudah. Pertanyaan saya jawab. Sekarang saya minta. Ahli kitab, ahli kitab, ahli kitab, ahli kitab, ahli kitab, jawab ahli kitab, jawab ahli kitab, Turunkan dia, ahli Pak Bom. kitab. Turunkan dia, Pak Bom. Jawab, Turunkan dia. jawab lu. Siapa yang menulis kitab Taurat, yang mengkanonisasinya? Silakan jawab. Ahli kitab Ya. kan? Silakan, saya tunggu. Ayo, jawab. Atur waktunya dong. Ya sudah, bebas. Lu mau bicara lama, silakan.
Enggak Ya, usah. Silakan jawab. bicara lama. Jawab. Silakan bicara lama. Silakan. Kalian bertanya. Jawab. Ya, Iya. kan? Jawab. Atur waktunya Jawab. gitu loh. Jawab cuma dikasih Jawab, kamu silakan. kebebasan 1 jam. 1 jam. Mana 1 jam kamu temernya? dikasih. Jawab. Silakan. Mana temernya? Temernya mana? Jawab cuma Sudah, jawab. terserah kau mau 5 menit, 10 menit, Temanya saya kasih mana? waktu. Sudah, 50 menit, silakan jawab. Jawab. Apa yang harus saya jawab samamu, Bom? Siapa yang menulis kitab Taurat dan mengkanonisasinya? Silakan. Ya, silakan. Yang menulisnya menurut kalian kan Musa. Ya kan? Oh, ketawa rupanya. Ya jawab. Kejadian ditulis Musa, Keluaran Jawab. ditulis Musa, Imamat ditulis Musa, Bilangan ditulis Musa, Ulangan ditulis Musa, Yosua ditulis Yosua, Hakim-Hakim ditulis Samuel, dan seterusnya. Terus apa korelasinya dengan iman kalian, Tuyul? Yang Kita kanonis bahas saya, tentang yang agama, kanonisasi siapa? Kamu itu Sebentar dulu, nulis. Duma. Aduh. Sebentar dulu, Duma. Yang kanonisasi siapa? Turunkan dulu, Pak Bom. Turunkan. Ya. Cuma, Juma. gue peringat, Ya, diam dulu. silakan. Gue peringatkan sekali lagi ya, kalau ngomongan lu kayak begitu, gue hina Nabi lu sekalian sama Allah lu ya. Aduh, saya di-kick lagi sama mereka, anak-anak ini, anak-anak tuyul ini. Di-kick lagi, kasihan kali. Saya ngatakan diri saya ahli kitab, kapan itu? Saya katakan aku lebih paham Bible daripada kalian, gitu loh. Saya lebih paham daripada kalian, gitu. Sama seperti tadi Pak Bom, saya sedikit komentar ini sebentar aja. Seperti si Hasan tadi. Orang-orang seperti ini Pak Bom dan di room ya sampai gugat dan teman-teman di live chat. Orang ini kalau mengutip Alkitab selalu mencopot satu ayat yang Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Seolah-olah Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Kalau saudara Hasan dengar ini ya, saya mau luruskan pertanyaan kamu. Jadi orang-orang seperti ini Pak Bom harus satu topik clear dulu baru pindah ke topik. Ya. Hasan mengatakan bahwa Kristus Yesus diutus seolah-olah hanya untuk bangsa Israel. Kisah Para Rasul 13:23. Dia tidak tahu perikop itu apa sih perikopnya. Itu kan Rasul Paulus diutus kepada Antioquia. Pahami enggak? Setelah Rasul Paulus sampai di Antioquia, ya, mereka pergi ke rumah ibadah orang Israel, raja-raja Yahudi, raja-raja Israel. Mereka mendengar raja-raja, sebentar, saya tambahin di Pak Bom, supaya si Hasan ini ngerti. Jadi kalau misalnya Anda bertanya, Anda harus baca satu perikop. Itu enggak seperti kitab, apa namanya itu, erek-erek. Kalau kitab erek-erek, boleh satu ayat dibaca dan disimpulkan. Alkitab tidak. Anda harus memahami konteksnya. Nah, ketika tadi Rasul Paulus kepada Antioquia, ya, mereka pergi ke rumah ibadah. Di rumah ibadah, mereka bertemu dengan tua-tua bangsa Israel, ya, raja-raja Israel. Mereka sudah mendapatkan di sana hukum Taurat dan kitab para nabi dibaca di sana. Ketika mereka pergi ke rumah ibadah, di rumah ibadah itu orang-orang Israel mempersilahkan kepada Rasul Paulus untuk berbicara di sana. Rasul Paulus ngomong begini, hai kalian orang-orang Israel, kalian itu adalah bangsa yang besar. Sudah dipimpin oleh Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Kalian bangsa Israel adalah bangsa yang besar. Kalian diberkati dan dipelihara oleh Tuhan selama padang gurun itu. Ya, setelah itu Rasul Paulus ngomong kepada orang Israel yang ada di sana, karena kalian adalah bangsa yang besar, bahwa Tuhan telah menyertai, telah memberkati kalian keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Apa itu? Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Ya, oleh sebab itu Tuhan telah memilih kalian itu, ya, 450. Ya, sampai kepada hakim-hakim itu, sampai Samuel. Tuhan telah memilih hakim-hakim bagi kalian, bahkan raja. Bahkan aku telah memilih Raja Saul, bahkan di hatiku aku telah memilih Raja Daud. Lihat, perhatikan ayat 20, 21, 22, 23. Dari keturunan Daudlah, ya, aku telah membangkitkan Kristus. Paham ayat itu? Sebagai juru selamat bagi Israel.
Jadi konteks ayat itu adalah bukan berarti Yesus hanya diutus. Pak Bom, tolong itu yang dimutil tadi. Jadi kalau kamu baca, kamu pelintir, kamu mencopot, kamu memotong ayat 23, seolah-olah Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Tapi konteks dari atas itu coba kamu baca. Ya, dari keturunan Daud lah, aku telah membangkitkan Kristus sebagai juru selamat bagi Israel. Tidak ada di situ hanya. Ya, jadi pemahaman konteks itu suara siapa itu? Pak Bom tolong dimut yang lain, ya. Ya. Pemahaman konteks ayat itu harus dipahami, Pak Bom. Orang-orang seperti ini berbahaya dan orang-orang inilah menyesatkan banyak orang. Dan itulah yang mereka ajarkan di keagamaan mereka, memelintir seluruh ayat itu seperti Kainama, seperti Juma, seperti Hasan ini. Tetapi kita tidak berkecil hati, kita berterima kasih. Tetapi kewajiban kita untuk meluruskan kitab suci kita. Kita ahli kitab loh. Semua orang Kristen ahli kitab. Kita yang lebih tahu kitab suci kita. Mereka boleh membaca, kita dengan senang hati mereka membaca, merenungkan kitab suci Alkitab itu. Dan itu terbuka buat semua orang. Karena kitab suci Alkitab adalah bagi semua umat manusia. Tetapi kalau mereka malah menafsirkan seperti Hasan tadi, itu yang tidak boleh. Kewajiban kita untuk meluruskan itu. Jadi Kristus itu adalah dari keturunan Daud. Ayat 23. Dan dari keturunan Daud inilah lahir sebagai juru selamat bagi Israel yang membebaskan mereka secara rohani, bukan sebagai raja. Ya, kira-kira itu seperti Hasan. Kamu lari ke penghakiman, kamu lari ke sini. Jadi Pak Bom, strategi untuk melumpuhkan orang-orang seperti orang ini, topiknya satu dibahas selesai. Kalau masih ngewel turunkan, baru kita beralih ke topik yang lain. Seperti Hasan ini saya lihat itu sering-sering kali memelintir Alkitab. Pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Ya kita senang saja bisa melayani, tapi fokuskan, simpulkan, bikin conclusion yang baik, penalaran yang baik, yang sistematis, yang bisa terintegrasi apa sih maksud daripada kata-kata itu, supaya orang yang mendengarkan tidak tersesat. Giliran saya dong. Ya, tidak perlu Anda ya. Itu barangkali Pak Bom yang saya sampaikan pada malam hari ini ya. Sini, bos. Itu ya, itu Pak Bom ya. Terima kasih Pak Bom. Lanjut, brother. Mana temernya? Timothy, giliran saya, jangan keluar ya. Gini, Oke, saya boleh bicara gini, sebentar. Saya sekarang ke channel kamu, kita berdua debat. Kamu berani? Saya sudah di sini, ngapain ke channel saya? Kamu ditanya tadi siapa yang mengkanonisasi kejadian keluaran bilangan-bilangan itu bukan urusan saya, itu bukan urusan katanya saya. kamu ahli kitab. Mulutmu cuma saya dengar dulu. Udah. Sebentar. Mulutmu itu Sudah. Oke. Sudah. Enggak apa-apa. Ya sudah, oke, Suma, sabar. Sudah, Suma enggak mau jawab, ya udah. Saya mau tanya Suma yang gampang saja, yang gampang ya. Musa sekarang tanya. Kapan giliran saya bertanya? Tidak. Nanti kau bertanya. Enggak. Apa jawabnya apa? Sekarang saya yang bertanya samamu. Ya, saya nanti kau bertanya. Jawabnya apa? Tadi? Saya dulu bertanya, kan tadi sudah. Jawab sudah. Jawabnya apa? Giliran saya kepadamu bertanya. Ya, jawabmu dulu. Jawabmu apa? Jangan ketakutan. Ya, jawabmu apa tadi? Rasul 26 nomor 14 dikatakan Aduh. bahwa kami semuanya rebah lalu mendengarkan suara dengan menggunakan bahasa Ibrani. Tolong kau lafalkan bahasa Ibraninya seperti apa? Silakan. Sebentar dulu, nanti saya akan. Kau kan mengaku saya nggak pernah dengar. Iya. Kami rebah lalu mendengarkan suara dari langit dalam bahasa Ibrani. Seperti apa suara itu? Silakan. Oke, saya akan menjawab, tapi kau dengar. Kau kan saya nggak pernah mengaku bahwa saya ahli Al-Quran. Cuma kami orang jadi kamu nggak tahu Kristen. jawabannya. Jadi kamu nggak tahu Dia jawabannya. melihat, iya kan? Ini memang, aduh. turunkan Pak Bom. Begitu dia ngewel turunkan. Bang Zuma di kick lagi. Jadi kita di kick lagi. Allahu Akbar, Masya Allah. Loh, kok kurang ajar? Loh, kok saya kurang ajar? Kok kelakuan saya kenapa rupanya? Loh, saya kan bertanya baik-baik sama kalian. Di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani.
Aku tanya apa bahasa Ibraninya. Pasti besok si Bongbong muncul tuh menjawab pertanyaan saya karena sudah dapat jawabannya di mana? Di Google. Kan gitu kalian. Besok kalian muncul lagi. Bom-bom itu nanti akan membahas yang kutanya ini. Kayak kemarin kutanya siapa yang di mana kitab sejarah Edo. Kalian kemudian tidak bisa menjawab, tapi besok kalian jawab karena baru tahu jawabannya. Saya tadi menjawab kan ketika tadi kalian tanya tentang kanonik. Saya kan menjawab. Yang menuliskan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan adalah Nabi Musa. Yang menuliskan kitab Samuel itu adalah Samuel. Hakim-hakim juga ditulis oleh Samuel. 1 Samuel ditulis oleh Samuel dan Gad juga menulisnya di situ. Kan semua sudah kukatakan samamu. Cuman sekarang gilirannya bukan saya sedang Anda tanyai, Anda itu sebagai penguji dosen. Gitu dong, angkat saya dong. Gimana sih teman-teman? Saya kan bertanya baik. Pertanyaan saya. Paham ya? Apa pertanyaan Juma, Pak Bongbong? Itu dong, angkat saya dong. Gimana sih teman-teman? Iya, saya tapi kan jangan kau bertanya baik. ribut. Saya sopan. Saya tanya Sopan Kejadian apa? 26 Kamu gak sopan kok. 14. Aku sopan. Iya, nanti kita kajar. Iya. Terus kenapa saya dibilang kurang ajar? Ya kau kurang ajar begini. Satu, kau mengaku kau ahli Alkitab. Makanya saya ingin lebih berguru paham sama Bible kau. dari kalian. Saya nggak pernah Iya, ngaku oke, lebih paham. Sekarang kau jelaskan siapa yang mengkanonisasi kitab Taurat. Tidak mungkin Musa menulis kematian. Tidak mungkin. Kau bertanya Aduh. seperti Tidak mungkin. Bang Zuma di kick dan sepertinya suaranya Bang Zuma dipermainkan di sana. Kecil suaranya Bang Zuma di sana. Kecil suaranya Bang Zuma. kau tanya aku, siap itu kau kick aku, tuyul. Kayak mana aku bisa jawab? Dasar dodol. Musa sudah menulis tentang raja-raja tentang Israel. Kau jawab. Kau kick aku, siap itu kau kick aku, tuyul. Kayak mana aku bisa jawab? Apakah Musa menulis tentang raja Israel? Silakan aku terus kau silakan kau jawab ini. Siapa yang menulis Kejadian? Siapa yang menulis Kejadian 34, 36 ayat 31? Silakan kau jawab. Kau itu gimana ceritanya kau kick Jawab, saya terus? jawab Gimana Juma, sih? jawab Juma, jawab. Kau ketemu neneknya ini. Kau jawab siapa yang menulis ini? Kitab Raja-Raja itu kalau kau belajar bom-bom, kau tanya lagi sama aku. Aku bilang sama kau tadi, 36 ayat 31. Siapa yang menulis ini? kamu nggak usah kesurupan. Jawab Ya, Juma, kamu yang jawab. kesurupan. Kamu yang kesurupan. Raja itu dituliskan oleh Yeremia. Kenapa rupanya? Bukan, Kejadian 36 ayat 31. Kenapa Musa dan menulis raja-raja ini? Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Saya belum ada seorang raja memerintah di atas orang Israel. Kalau kamu katakan kitab Kejadian itu kitabnya Nabi Musa, saya katakan yang menulisnya Musa. Tapi kalau katakan bukan Musa yang menulis, berarti kitab yang ada di dalam kitab ini bukan kitabnya Nabi Musa. Ini bukan sekarang. Sekarang. Oke, Anda mengakui bahwa kitab Kejadian Turunkan Mabom, turunkan. Di kick lagi, diturunkan lagi, saudara-saudara. Oh, jadi gitu caramu, kau undang saya di sini. Giliran kau ini kau kick. Habis itu Oh, jelaskan. Ya kan? Silakan kau jelaskan. Ya. Oh, jadi gitu Baik, caramu, kau undang saya di sini. Ya, Giliran kau betul. ini Begitu, kau kick. begitu cara Habis itu kami. kau naikkan lagi aku gitu. Begitu cara kami. Jawab Ya. pertanyaanku. Oke, terima kasih. Ya, Anda jawab. mempertontonkan Jawab. akhlak Jawab. yang Jawab. baik. Jawab. Cuma Gitu, jangan ya. banyak. Jawab, Jawab, Juma. Tidak secara Jawab, Juma. langsung kalian Pak mengakui Bongbong, bahwa Pak yang Bongbong. menulis kitab Kejadian Hari ini saya kasih bukan malu. Musa. Saya kasih malu. Jawab. Kenapa sampai Raja Saul yang pertama, bukan Raja Daud? Kamu sudah mengakui Turunkan Pak Bongbong. Diturunkan lagi, saudara-saudara. Dan volume mic-nya Bang Zuma di sana dikecilin, saudara-saudara. Ketutup suaranya Bang Zuma. Gimana dong? Aduh, parah. Yehuda. Suku Yehuda, Daud dari keturunan Yehuda. Saul, keturunan suku Benjamin. Kenapa nubuatan 49 ayat 10? Saul, Raja Benjamin.
kenapa raja pertama adalah Raja Saul bukan Daud? Silakan kau jawab. 5 ayat 5 pasal. Jangan Pak Bobom, jangan komen. Hari ini saya kasih malu kau. Jawab dulu, Ya, silakan. Kejar terus, Terus kejar konekkan terus. lagi. Ya, Konekkan lagi betul. gitu. Ya. Gitu caramu. Ya, begitu. Ya, begitu, begitu. Ya, begitu. Oke, Kenapa? jadi gini Ya, Bom, jawab, kau jawab, sudah jawab. mengakui bahwa kitab Kejadian itu tidak dituliskan Nabi Musa kan? Saya bisa jelaskan. Berarti Tauratmu itu bukan dituliskan Nabi Jawab Musa saja. kan? Jawab saja. Jawab Juma. saja. Jawab Itu saja. ternyata Kenapa sampai Raja Daud? daripada tulisan Musa. Asik. Kenapa? Tidak usah. Sekarang kau tanya, kenapa sampai Israel punya raja pertama Saul bukan Daud? Silakan kau jelaskan. Bukan dituliskan Nabi Musa. Oke, sekarang giliran saya bertanya kepada Anda. Kau jawab. Pertanyaanmu bahkan sudah tiga pertanyaan. Kamu, kalau kau bilang kau kalian kitab, saya kejar. Aduh, saya kejar. Bom takut ditanya saudara-saudara. Bang Zuma diturunkan kembali. Takut ditanya saudara-saudara. Gimana dong? Bom. Bertanya sama kau. Pak Bom, Dengar ya? yang neletuk ini turunkan, yang neletuk turunkan, buang ke bawah. Turun. Nah, Kau dengar ya? buang. Di channel kami Kristen tidak seperti channel sampah. Kami di sini ikut aturan. Kau mengatakan kau ahli, kecolkan jam saya mengakui saya ahli Al-Quran. Nah, itu kalian serang saya. Saya nggak pernah mengaku. Kalian mengaku kalian ahli Alkitab. Sekarang saya tanya, di dalam kitab Taurat, Musa tidak menulis dirinya bahwa dia mati. Tidak mungkin orang mati. Ya, dengar ya. Orang mati tidak mungkin menulis orang mati. Contoh dalam Ulangan 34 ayat 5. Musa mati. Tidak mungkin Musa menulis saya mati. Nggak mungkin orang mati menulis mati. Nah, kemudian Musa bercerita, ya. Kemudian Musa bercerita tentang dia menulis, ya. Dia menulis tentang dia puji dirinya. Itu di dalam Bilangan 12, ya. Itu di situ. Bilangan 33 juga ada. Ah, sekarang pertanyaan saya, cuma gampang, cuma. Kau bilang kau ahli Alkitab. Bagaimana sampai Saul menjadi raja pertama, bukan Daud? Sedangkan itu perjanjian dalam kitab Kejadian, ya, 49 ayat 10. Sekarang kau jawab. Oke, silakan. Kamu ini gimana sih, Bom? Kamu udah bertanya berapa pertanyaan kepada saya? Kapan giliran saya bertanya? Bentar Pak Bom, Kapan turunkan giliran? dulu ya, saya mau bicara. Pak Bom, turunkan dulu ya, saya mau bicara. Saya mau hajar. Kok jadi kayak Pak Bom, begini turunkan kalian? dia, turunkan Pak Bom. Begini Iya, memang etika. begitu. Pak Bom, turunkan Pak Bom, turunkan. Saya mau bicara dulu. Aduh, main kick terus. Gimana nih? Di room di lab chat ya Pak Bom. Saudara Juma ini, dia selama ini berkoar-koar di YouTube-nya. Itu banyak sekali menista Alkitab kita. Dan dia mengaku adalah lebih hebat dari orang Kristen tentang Alkitab. Itu penistaan. Dan orang-orang seperti inilah ya, kita sebenarnya tidak marah, tidak. Kita santai saja. Karena iman kita dibangun ya Wah, atas pondasi santai dasar katanya. yang kuat dan cukup Panik batu yang karang ada. yang tidak pernah goyah dalam Santai. Kristus. Panik Tetapi nih. teman-teman di live chat, ya Bapak Ibu yang saya kasihi, tadi sudah kita dengar dari mulut bibir lidah Juma ini, yang mengaku Ustadz ini dari Makassar, bahwa dia lebih hebat, dia lebih jago tentang Alkitab, kitab suci orang Kristen. Yang saya tahu Juma ini adalah agamanya adalah Islam, saudara-saudara kita. Dan kitab suci ini adalah Al-Quran. Tetapi dia menggadang-gadang, mengklaim dirinya, dia lebih hebat memahami kitab suci orang Kristen adalah Alkitab atau Bible atau Holy Bible. Pantaskah ini? Ya, kita dengarkan. Tadi ditanya, mengkanoni saja dia tidak tahu siapa. Dia menuduh kita seolah-olah kejadian keluaran itu tidak ditulis oleh Musa. Tidak. Ini tanya Pak Bomom adalah yang mengkanonisasi. Tetapi dia melompat ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang. Ya seperti katak di bawah tempurung yang tidak tahu apa-apa. Yang mengklaim dirinya hebat. Tetapi daerahnya hanya sejengkal. Tapi dia mengklaim bahwa dia yang punya dunia ini. Orang-orang seperti inilah Brother Bom. Ya seperti kelakuan Jumai sampah ini yang tidak perlu kita dengar. Dan saatnya kita juga bereaksi dalam arti kita memberikan pemahaman, gambaran, penjelasan tentang kitab suci kita yang kita yakini. Dan kita mengklaim, ya, kita tidak ada urusan dengan dia sebenarnya dan kitab sucinya. Tapi orang-orang ini penuh kesombongan dan keangkuhan. Ya,
biarlah Tuhan Yesus mengizinkan roh jiwa tubuh ini diambil oleh iblis. Ya saudara-saudara, kita mengasihi dia, tetapi dia melawan kitab suci kita dan mengklaim. Dan hari ini juga dia pertontonkan kebodohan dan kedunguannya. Dia mengklaim dirinya kitab suci lebih hebat dari kita. Ketika ditanya, dia tidak tahu. Hari ini Kadrun dikasih balas sama Pak Bom-Bom. Iya, betul. Halo. Tetapi kalau kau ingin diskusi biasa sama saya akan hormat kau. Tapi karena pernyataannya mulutmu, kau lebih hebat, lebih memahami daripada orang Kristen. Saya adalah Pak Bom-Bom. Kau jawab. Ya. Tidak mungkin Musa menulis tentang dirinya. Aku sudah mati. Bego lu. Gimana mau jawab? Bang Zuma diturunkan terus. Justru Anda sudah mempertontonkan aib kitab Anda. Ternyata kitab Anda itu bukan ditulis Musa. Berarti benar Al-Quran. Ternyata kitabmu itu kamu buktikan sendiri bahwa kitabmu itu tidak ditulis Nabi Musa. Berarti benar dong Al-Quran yang mengatakan bahwa ahli kitab itu mencampur adukkan kebenaran. Ya ahlul kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan? Katamu, bagaimana mungkin kemudian orang mati menulis kitab? Berarti benar kitab perjanjian lama milikmu itu bukan tulisan Musa. Aduh, kasihan. Oh, kalau itu benar. Kalau dikatakan lebih memahami, saya lebih paham. Buktinya kau dengan sendirinya buka aibnya kitabmu. Bahwa kitabmu dituliskan bukan oleh Nabi Musa. Bagaimana mungkin Nabi Musa menuliskan kitab pada saat dia sudah mati? Berarti penulis kitabmu itu bukan Musa. Ya. Pun Musa, ia seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Adapun Musa, dengar bebek bahasa Indonesia. Dengan Paulus. Adapun Musa ialah seorang yang siang hari memuji terus dirinya. Gimana sih? Memuji dirinya. Itu bukan seorang nabi kalau dia memuji dirinya. Wis, ada kreator, ada wartawan katanya. Siapa yang menulis? Bukan Nabi Musa ternyata. Sementara yang menerima loh dua batu kitab Torah itu adalah Nabi Musa. Berarti terbukti kitabmu bukan kitabnya Nabi Musa. Bem. Dia akui sendiri kitabnya bukan tulisan Nabi Musa. Aduh, kasihan kali. Bertanya aja kerjanya. Mereka hanya curhat-curhatan teman-teman ya. Ternyata cuman seperti ini kita di-kick ya, kita hanya dikasih di backstage aja. Sementara mereka curhat-curhatan satu sama lain. Ya aku dinaikkan lagi. kitab suci, Alkitab, itu adalah kitab kehidupan buat semua orang. Makanya Yohanes Pembaptis berkata kepada Yesus, lihat itu Yesus penghapus dosa umat manusia. Dosa dunia, bukan dosa bangsa Israel. Termasuk dosa saya, dosa kita semua. Jadi Yesus memang diutus itu semua manusia. Makanya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini loh. Kasih Bapa begitu besar akan dunia ini. Dunia ini termasuk Indonesia enggak termasuk. Termasuk Makassar enggak termasuk. Termasuk di Eropa enggak termasuk. Dunia ini yang seperti bola itu. Ya sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu firman-Nya sendiri. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, kepadanya, di sini merujuk kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, hidup surga.
Jadi Yesus diutus buat semua manusia, umat manusia yang percaya kepadanya. Kalau Anda tidak percaya, Anda tidak menerima kehidupan yang kekal. Ya, jadi saudara Juma, ya, saya berharap Anda belajar dan Anda bertobat dan memahami dan coba Anda memilah-milah mana di ruang mana Anda masuk ya tentang Alkitab dan kitab suci Anda. Ya gitu Juma ya. Saya harap Anda bisa ini ya, bisa berada di jalur. Sabar ya. Oke, sebentar. Ya. Saya belum bisa lari ke Zuma. Dari tidak usah telepon saya Kadrun. Dengar ya. Saya sudah kasih kesempatan ada 20 menit. Andai kata pertanyaan saya itu ada di Google. Kadrun, lu gak usah telepon gua. Dengar ya. Andai kata, ini saya sudah kasih 20 menit loh. Silakan kau, karena Zoom ini kan umat Google. Silakan kau cari di Google pertanyaan saya. Silakan. Kalau kau bisa jawab. Dan habis ini kau jawab pertanyaanku, boleh? Ya oke, kau jawab ya. Kau jawab pakai ayat. Karena Alkitab itu, dengar dulu. Karena Alkitab itu, di dalam kitab Ulangan 19 ayat 15, 2-3 perkara sah dalam hukum Taurat. Kemudian di dalam Yesus sendiri katakan dalam Yohanes 8 ayat 17, 2-3 perkara sah. Dan sekarang kau jawab saya, kenapa sampai raja pertama itu bukan Daud, Saul? Ya, karena kau tidak bisa jawab tadi kejadian, dan kau tidak bisa jawab, ya udah, saya kasih kesempatan pertanyaan yang gampang. Silakan kau jawab, ya udah tidak usah banyak lah, 3 pasal 3 ayat. Silakan kau jawab. Silakan. Ya, saya yakin tidak di-kick lagi nih. Tidak, yang penting kau sopan jawab santai. Oke. Jadi pertanyaanmu kenapa? Gimana? Kenapa raja Israel yang pertama itu? Kenapa raja pertama itu Daud? Saul bukan Daud, dari suku Benyamin. Kenapa? Kenapa bukan Daud yang pertama yang dijanjikan? Kenapa dari suku Benyamin? Kenapa dari suku Benyamin? Iya, bukan rajanya kan dari suku Yehuda sesuai Kejadian 49 ayat 10. Nubuatan tentang raja itu kan harus dari suku Yehuda, bukan suku Benyamin. Kenapa kan suku Benyamin yang jadi raja? Kan ada janji Tuhan di dalam kitab Kejadian. Iya, janji Tuhan Kejadian 49 ayat 10. Iya, tidak akan berpindah ya sebelum yang berhak itu datang, kan gitu. Iya, tongkat kerajaan. Ya, pertanyaan saya, kenapa Raja Saul dari suku Benyamin? Sebelum yang berhak itu datang, ya, kenapa kemudian mengambil? Iya, silakan jawab saudara. Karena kenapa belum sampai datang, suku yang berhak itu belum datang, kan tidak akan berpindah. Tahta kerajaan tidak akan berpindah, tongkat pemerintahan tidak akan bergeser dari kakinya sebelum yang berhak itu datang. Kan yang berhak belum datang, makanya tidak berpindah. Sama ketika saya tanya balik kepada saudara, kenapa kemudian Tuhan itu menghukum menghukum Saul, sedangkan Daud tidak? Kan sama pertanyaannya kayak begitu. Artinya ketika saudara bertanya kepada saya, kenapa tongkat estafet itu belum pindah tentang kerajaan Yehuda? Ya karena yang berhak belum datang. Bukan cara jawabnya begitu. Giliran saya bertanya sama Anda. Bukan. Itu jawabanmu ngawur sekali, saudaraku. Ngawur. Ya sudah, itu jawaban saya. Katanya kamu ahli kitab, Juma. Katanya kamu ahli kitab. Terserah Anda mau menilai. Dari mana Anda caranya? Juma dulu. Kamu yang kacau. Cuma gini, Juma. Saya hanya mengkoreksi. Bentar dulu, Juma. Saya mengkoreksi ucapan kamu. Kenapa kamu mengklaim selama ini keluar di YouTube-mu, kamu lebih hebat Alkitab dari orang Kristen, dan kamu mengklaim kamu ahli kitab? Dasarnya apa? Aku nggak ditanya saja kamu tidak tahu. Aku cuma mengatakan saya lebih paham. Kalau dibilang ahli, kamu lebih paham. Ya. Kamu lebih paham dari orang Kristen. Iya, buktinya sekarang. Dalilnya tadi yang sebelum yang berhak datang. Ditanya tadi yang karena dia belum berhak untuk itu, kan gitu. Itu bukan jawaban, Juma. Itu bukan jawaban kamu. Itu bukan jawaban. Kamu tidak menjawab apa yang Pak Bom tanyakan. Ya itu jawaban saya, mau Anda silakan Juma.
Aduh. Kamu sudah salah nggak? Giliran saya bertanya dong. Bukan. Kalau kamu tidak bisa menjawab, katakan saya tidak bisa menjawab. Itu gentleman. Bagaimana mungkin saya mengatakan saya tidak bisa menjawab? Itu sementara tidak saya ada. sudah Pak menjawab? Bombom minta sama kamu ayatnya mana? Kerajaan tidak akan berpindah dari Zulkifli. kaki Yehuda sebelum yang Zulkifli. berhak datang. Bombom tadi minta kamu ayatnya, jawab dengan dalil, jangan jawab dengan congormu. Nggak usah ngajarin saya. Itu jawaban saya. Jawab dengan ayat. Debat sama saya sekarang. Debat sama saya sekarang. Kayak ketakutan kalian. Ada apa? Nah, kalau saya jawab, oke. Kita debat. Ayo. Ini giliran saya Semuanya baik. bertanya. Bukan. Ini giliran Kau tidak saya menjawab. bertanya. Pak Bombom tanya kau tadi, kau tidak menjawab dengan ayat. Pak Bombom minta ayat. Betul nggak, Pak Bombom? Kau minta ayat tadi nggak? Iya. Nah, Kan saya sudah menjawab. tidak ada ayatnya. Jawab itu. Kalau ahli Alkitab jawab pakai ayat karena aturan dalam kitab Tidak ada Taurat. ayatnya. Saya tidak mengatakan diri saya ahli Alkitab karena Justru lebih memahami kok. Alkitab itu cuma Al-Quran. Kitabmu Dengar itu bukan baik-baik, Alkitab. Pak Bombom. Kitabmu itu Pak Bible Bombom Biblos. minta kau tadi jawab Tapi dengan sudah ayat. dibuktikan. Nanti Kau kalau tidak saya bisa banyak menjawab bicara, dengan ayat. di-kick lagi. Sudah selesai, Lagi Pak nanti Bombom. kalau saya banyak bicara. Atau dia sudah selesai. Kan kalian banyak cerita, nggak kasih kesempatan saya ngomong. Bukan, kau tidak menjawab apa yang Bombom tanya. Di-kick lagi saudara-saudara. Di-kick lagi Bang Zumanya. Sabar ya, sahabat-sahabat. Ditunggu ya. Bang Zuma diturunkan. Sabar ya. Mereka hanya ngumpat-ngumpat, bergosip. Nggak usah kayak gitu lah. Buktikan, nggak usah. Ya, pendusta kamu Juma, ya. Gak Bertobat usah kamu. kayak gitulah. Kamu penipu, kamu Buktikan, penipu. Saya Timotius katakan kamu nggak penipu. usah Kenapa kamu katakan penipu? saya penipu. Nggak Kamu usah, penipu, santai, kamu santai. penipu. Kenapa Yang kamu janji penipu? saya Karena motor kamu siapa? mengklaim lebih Udah memahami, bertahun-tahun lebih memahami. nipu Ya. orang. Sifatmu Udah, itu sekarang kamu giliran saya penipu, bertanya. pendusta Udah, kau. udah. Penipu, Udah, pendusta kau siap. Juma. Kamu diam. Giliran Cuma saya bertanya kepada Pak Bombom. koar-koar kamu. Koar-koar Di doang dalam kamu di Kisah sini. Para Rasul 26 nomor 14 dikatakan kami semua reba lalu mendengarkan Jawab suara dulu yang tadi pertanyaannya dalam pakai bahasa ayat. Katanya kan lebih Tolong memahami. tolong tunjukkan kepada Katanya saya. nggak usah dijawab Seperti pertanyaan kamu apa itu. kemudian Tidak lafaz perlu. Ibrani Tidak yang perlu. didengarkan oleh Tidak Paulus. Silakan. perlu Juma, tidak perlu. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu mengklaim lebih memahami loh. Kamu jangan Nah. kamu Timothy, kamu diam aja. Kamu, Biar Pak ya Bombom. kenapa kamu diam aja? Ya sama saya aja kamu. Juma. Ayo, Pak Bombom, Masih berani silakan, kamu Pak. mengatakan kamu lebih memahami Juma. Itulah kau pertontonkan Ayo, selama ini Pak di Bombom. Jeddah. Jawabkan dia, Pak Bombom. Kamu hebat. Dengan ayat. Jawabannya mana? Dari Pak tadi Pak Bombom? Cekek, dari tadi Pak Cekek belum bicara ini, kayaknya ahli bahasa Ibrani. Ada yang tantang nih bahasa Ibrani. Mungkin Pak Cekek pakai bahasa Ibrani sama Suma biar Suma paham bahasa Ibrani. Iya, silakan. Kisah Para Rasul 26 nomor 14 itu Ya sabar. tertulis di mana? Kamu bahasa ngaku Ibrani? dulu, Silakan. kamu bodoh tentang Bible baru saya ini. Baru Kalau saya bodoh akan saya jadi jelaskan. Kristen kawan. Kalau saya bodoh, pasti saya nyembah manusia Kalau kayak mem- kalian. Kalau Oke, saya kalau kamu pintar, kamu jawab pertanyaan saya. Silakan. Bombom, Kok Pak pertanyaan Bombom. lagi, Bombom? Dulu. Saya ngomong sebentar, Tunggu dulu. sebentar ngomong. Teman, Kau tunggu dulu. dilahirkan hanya untuk bertanya, Bombom. Tunggu dulu. Juma bilang kita menyembah manusia. Saya minta ayatnya sama kamu. Di mana ayat di Alkitab yang mengatakan orang Kristen menyembah manusia? Tunjukin saya malam ini. Kita buktikan. Lu sama saya debat. Ya, ini King David. Sama lu aja. Buktikan saya satu ayat yang mengatakan orang Kristen menyembah manusia. Buktikan sekarang juga. Satu ayat saja. Buktikan. Baik. Oke, Roma kita debat. 1 nomor 3. Berapa? Kitab Roma tulis saja ketika aja Buka. nomor 1 atau tulis Buka, Pak Bombom. buka kitab kalian. Buka, Pak Bombom. Buka. Pak Bombom buka ayatnya. Silakan. Ya, Bukan. Silakan kita Kita saja. buktikan. Roma berapa? Jadi Roma rupanya 1. Yesus itu bukan manusia ya rupanya ya. Sebentar. Baru tahu saya. Sebentar. Yang Kau dulu cuma- tidak ada ilmunya untuk ini. Saya ajarin kau nanti. Hati. Oke, Ya, Roma 1 ayat berapa? Jadi kenal King David. King David lebih hebat dari lu. Baik. Silakan. Roma 1 ayat berapa menurutmu? Nomor 1, baca, buka. Roma Ayat berapa? Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Nggak usah marah-marah, nanti kamu stroke. Santai aja. Tidak ada yang marah-marah. Ayat berapa? Terus panik karena ketahuan Tunggu. nyembah manusia. Ayat berapa? Ayat berapa? Nomor 3 ayat emang Al-Quran.
Kasih bom, lihat judul atasnya dulu. Lihat judul atas, kita ajarin dia sekarang. Judul Sudah? Judulnya ini salam. Perikopnya salam. Dari Paulus, sebentar Pak Bom, jangan ketiga dulu. Saya baca dulu. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Elohim. Injil itu telah dijanjikan sebelum dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab suci. Ayat 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Terus ayat 4. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Allah di sini bukan Allah Arab ya. Ini Elohim yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Jangan kamu ambil ayat 3 yang dagingnya doang. Saya kasih tahu kamu, Yesus sebelum menjadi daging dia adalah firman Elohim. Kamu bisa baca di Kejadian 1 ayat 3. Kamu bisa dibaca di Yohanes 1 ayat 1. Kamu bisa baca di Yohanes 1 ayat 14. Selesai. Sudah terjawab. Jadi kamu sudah ngaku bahwa Yesus itu berasal dari sperma Daud? Tidak. Sama sekali tidak ada sperma. Tidak. Makin David baca buat orang sampai nih bacanya. Ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus dan akan turun atasmu dan kuasa Elohim yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Elohim. Sekarang kasih dia lagi ayat Pak. Ketika Gabriel datang menjumpai Maria. Ayat 3 itu kalian mau buang ayat 3 dari Roma 1 itu. Itu kamu jangan pakai ayat 3 saja. Kamu jangan copet-copet ayat. Kalau kamu bicara saya, mana ayatnya sama orang yang lain boleh. Sebentar, saya tunjukin kamu. Bom. Ketika Gabriel datang ketemu Maria, dikatakan anak itu kandung daripada Roh Kudus. Tunjukin ayatnya. Ini sudah baca. Ya, sesungguhnya Juma, ini jawabannya di sini Juma. Ini jawabannya. Kalau kau tanya orang Kristen, ini jawabannya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan bertambah besar. Mana Pak Bomo? Ayat 32 ya. Ia akan bertambah besar dan akan disebut anak Elohim yang maha tinggi. Dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kasih saya yang satu Pak Umum, yang ayat yang dikandung dari Roh Kudus, Lukas 1 tuh yang dikandung Maria itu manusia atau bukan? Itu aja dulu. Sebentar, saya akan jawab kamu, itu mudah. Itu terlalu gampang, orang tolol yang aja, nggak usah kepanasan cari data, cari dalil. Saya jawab kamu dengan dalil, bukan jawab kamu dengan congor. Kasih Pak Bombong. Nah, bulan ke-6 Elohim menyuruh malaikat Gabriel, bukan Jibril. Gabriel pergi ke sebuah kota kecil bernama Nazaret. Seorang, aduh hilang nih. Sabar. Santai. Itu bukti manusia tuh. Saya jawab kamu ada. Ya. Mana tadi Pak Bombong? Itu si perawan melahirkan apa rupanya? Manusia Sebentar. Mengapa Tuhan menjadi manusia? Karena ketidakpahaman lo. Tetapi ketika ia mana nih Pak Bomo? Oke. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Adonai nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, bukan dari daging. Dia dikandung Roh Kudus. Terus? Nah, sekarang saya cerita kamu. Ketika Elohim berfirman, mengeluarkan firmannya Dafar Elohim menjadi daging, itu benar-benar manusia 100% dagingnya. Oke? Nah, ketika itu adalah manusia. Tetapi ingat, sebentar. Ingat, Yesus punya dua dwinatur. Ya. Manusia 100%. Yang pasti dia manusia. Kamu mau dijelasin apa enggak? Sebagai manusia 100% dan sebagai ilahi 100%. Yang ilahinya itu, Yesus keluar dari Bapanya karena atas perintah Bapanya yang mengeluarkan firman-Nya yang menjadi daging.
Makanya dia disebut Immanuel, Elohim beserta dengan kita. Kalian tidak mengerti tentang ayat ini. Kalian hanya mengerti Yesus yang jadi daging. Kalian tidak mengerti Yesus yang sebelum jadi daging. Dia adalah Alfa Omega, yang ada dan akan ada dan tidak pernah tidak akan ada. Itu artinya Alfa dan Omega. Dia lebih dulu ada dari, ya. Jadi Yesus, Yesus sebelum menjadi manusia dan diberi nama Yesus, dia adalah Dafar Elohim yang ada di dalam diri Tuhan, yang disebut Firman Elohim. Itu Yesus. Ketika dia jadi manusia, mengambil rupa seorang manusia, dia harus jadi daging. Firman Elohim harus jadi daging. Nah, disinilah ketika dia menjadi daging, Elohim beserta dengan dia, yaitu Roh Kudus menyertai dia. Makanya ketika disalib, dia katakan Eli, Eli lama sabatani. Eli, Eli lama sabatani. Dia menggenapi Mazmur 22 ayat 1. Kamu baca itu. Jadi kamu tidak memahami Yesus yang daging dan Yesus yang adalah roh. Kamu tidak mengerti itu. Yesus yang daging itu yang dikeluarkan dari rahim Maria. Tetapi Yesus yang dari roh itu yang ada di dalam dirinya, Yeshua HaMashiach. Itulah Yesus yang roh, yang tidak bisa ditangkap. Kalau dagingnya kamu bisa tangkap, kamu bisa pukulin dia, itu dagingnya. Tetapi roh dia itu tidak akan mati. Itu yang kamu tidak pahami. Paham? Bagaimana dia bisa paham? Dia bukan orang yang dipilih. Giliran saya. Kerajaan surga itu tidak hilang kemuliaannya. Ya Juma, saya ajarin kamu Juma. Juma, saya ajarin kamu Juma. Supaya kamu pintar Juma. Ya, melahirkan manusia. Bentar. Kamu nggak bisa satu ayat. Kamu nggak bisa ambil satu ayat lalu kamu bikin kesimpulan. Itu bukan cara pandang kekristenan. Itu bukan cara pandang kekristenan. Ambil dari Al-Qur'anmu. Oke, sudah. Betul. Pak Bom. Ya. Pak King David, sabar dulu. Tenang aja, saya nggak emosi kok. Saya nggak emosi. Saya sudah Sebentar. Jadi, Wah, Bang Zuma di kick, terus suaranya dikecilin dari sana. Wow, mantap. Gimana dong? Suaranya Bang Zuma dikecilin. Ya, ini suara saya kalau tanpa dikecilin ya teman-teman, pasti suara saya besar. Tapi giliran dibom-bom, suara saya dikecilin. Nah, itulah kalau StreamYard mereka kesempatan untuk curang. Ini jualan obat ini. Mulutnya sendiri yang mengatakan Maria melahirkan, perawan melahirkan manusia, gimana sih? Oke, Bang Zuma dinaikkan kembali. jadi kalau kamu hanya mengerti Yesus yang manusia, Yesus yang daging, Tapi sayang sih suaranya Bang Zuma dikecilin dari sana. Gimana dong? tidak bisa kamu ambil satu ayat lalu kamu bikin kesimpulan. Tidak bisa. Harus ada ayat-ayat yang lain. Silakan yang lain. Ya, udah sebentar. Teman-teman, kita bagi kue ulang tahun ya. Ini ada kue ulang tahun. Jadi Ya, sip, mantap. kita bagi, oke. Silakan Pak Ceke, silakan. Saya sudah stop sangkap saja, saya nggak perlu diskusi sama dia ya. Pak Tobing udah keluar ya? Takut ternyata. Saya malas. Kalau kamu nggak ada level untuk saya. Orang Ada yang tanya Al-Quran boleh. Saya tanya Al-Quran boleh Juma. Saya tanya Al-Quran boleh Pak Bom. Saya tanya Al-Quran boleh Juma. Menolak sendiri bahas kita udah nggak ada ilmu kamu. Orang bisa nilai kamu nggak ada ilmu. Pak Lobo diam dulu. Ya, boleh saya tanya dia. Al-Quran. Nggak usah Pak bertanya David, Al-Quran, aduh, boleh, sabar Juma. dulu teman-teman. Sudah stop dulu. Pak Ceke dari tadi belum. Silakan Pak Ceke, silakan Pak Ceke. Pak Ceke dulu. Bagi-bagi kue ulang tahun. Giliran saya bertanya. Ya. Saya bertanya kenapa nggak bisa saya bertanya. Sebentar Zuma. Gini teman-teman. Jadi kalau diskusi kita diskusi yang elegan lah. Lah elegan gimana? Saya nggak dikasih kesempatan. Elegan di mana Pak? Sebentar dulu. Di-mute Zuma. dikit.
sangat tidak menghormati kalian. Diam dulu kamu Juma, kamu yang ngaku-ngaku kamu. Saya Timothy, kapan? Diam dulu Juma, kamu mulut gitu. Kalian gitu maksudnya. Biar Timothy, biar Pak Ceki aja. Pak Timothy sabar dulu. Biar aja Pak. Biar aja, biar semua bicara, Pak Ceki yang tangani. Biar sudah, kita diam. Kamu mau diskusi, ayo kita diskusi. Kita tentukan. Saya mau diskusi dengan Bom-Bom, Pak. Dia yang nantang saya, bukan Bapak yang nantang saya. Iya, nggak apa-apa Bom-Bom lah. kelihatannya udah takut itu. Ditanya kisah para Rasul 26 nomor 14 dia takut, Pak. Gimana itu, Pak? Ya udah kita diskusi aja, Zulkifli. Saya maunya dengan Pak Bom-Bom. Maunya dengan Pak Bom. Karena yang nantang saya dia. Udah, kau sudah kasih malu tadi. Kau sudah malu tadi, nggak bisa apa-apa ya. Enggak perlu saya malu, Bom. Saya nantang kau karena mulutmu. Malu. Ya memang kau ember. Memang kau preman jalanan. Bahwa preman kadro pimpinan tidak akan bergeser dari kaki Yehuda sebelum yang kasihan mulut lu ember. Sorry, begitu jawabannya. Kasihan. Ayo, mulut ember lu. Saya bertanya samamu. Saya yang bertanya. Udah saya dulu Juma. Tanya Al-Quran saya yang tadi kamu dari tadi sudah bertanya Alkitab. Sekarang saya bertanya Al-Quran sama kamu satu. Sekarang saya bertanya Sekarang saya bertanya Al-Quran sama sendiri. Sekarang saya bertanya Al-Quran sama Juma. Sekarang begini aja, Pak Timothy. Sekarang saya bertanya Kisah Rasul 26 nomor 14 menerangkan bahwa Paulus mendengarkan suara dalam bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan bahasa Ibrani yang dimaksud itu yang mana? Silakan. Saya bertanya dulu Al-Quran sama kamu, boleh nggak? Satu aja, bisa? Kisah para Rasul 26 Sekarang saya bertanya satu saja tentang Al-Quran sama Juma, boleh? Timothy, kamu diam. Timothy diam. Gini, jangan terpancing sama orang sampah ini ya, jangan terpancing. Di-kick lagi, Bang Zuma pun dibilangi sampah, gimana dong? Kok ada kadal kurung dari anak onta dari Arab Saudi yang ngemis-ngemis benalu seperti amang ya? Jadi kalau saya bertanya wajar karena kau mengaku kau gurunda. Gurunda apa? Gurunda nyewa. Sekarang biarkanlah Pak Ceke. Selamat malam Pak Ceke. Yang lain diam ya. Takut ditanya. Bom-Bom takut ditanya, kasihan deh lo Bom-Bom. Pak Ceke sudah nggak mau bicara. Soalnya teman-teman tadi ini jadi. Pak Ceke mau bicara nggak ini? Pak Ceke. Ya silakan. Syahid dulu Syahid. Syahid silakan bicara Syahid. Iya, selamat malam Pak Bom-Bom. Malam. Iya, saya dari Muslim. Ya. Sebenarnya datang ke sini pingin melihat nih Pak, gimana pandangan teman-teman Kristen. Ya. Gimana ya, pingin belajar juga Pak sekalian di sini gitu. Tadi saya lihat bagus kalau Pak Ceke ngomongnya kita tenang, adem. Sebenarnya Bang Zuma juga nggak terlalu inilah menurut saya kalau nggak diganggu sama yang lain itu Pak. Jangan framing kamu di sini kamu. Nah, siapa yang framing? Itu Sekarang Juma saya itu. Juma ngaku-ngaku dia lebih paham Alkitab, kamu framing kamu. Siapa kamu? Nah, siapa kamu? Kenapa kamu? Kamu siapa saya? kamu? Kamu bela-bela Juma. Kamu jangan bela Juma. Dia main klaim dirinya lebih hebat, lebih memahami Alkitab. Itu baru. Sekarang saya tanya kamu dulu. Menurut kamu, apakah saudaramu Juma itu yang ngaku-ngaku ustadz lebih memahami Alkitab dari kami orang Kristen? Menurut kamu gimana? Bisa jadi Pak. Kenapa Mana? Ditanya tadi nggak ngerti dia. Siapa yang mengkanonisasi kejadian keluaran nggak ngerti? Nah, ini maksud saya. Ini maksud saya. Kamu saja. Bukan diskusi. Nah,
Ini Pak. Bukan debat begitu kusir. teman. Kalau dia mengklaim dirinya lebih memahami Alkitab, ketika ditanya dia tidak ngerti, itu kira-kira menurut kamu statement blunder atau bohong atau penipu pendusta? Nah sekarang tugasnya Bapak. Bukan begitu diskusinya. Kasih tahu dia. Jadi maksudmu kamu Coba. si Juma keluar-keluar di sini, gitu lebih memahami Iya, Alkitab dari gitu kita. loh. Sebentar Pak Timothy, apa? Kasih tahu. Kasih tahu tuh apa, kan dia yang ahlinya. Wajar seorang guru mengajar anak murid bertanya. Betul. Karena dia mengaku dia ahlinya. Betul. Dengar Pak. Iya. Kalau dia mengaku dia ahlinya, silakan jawab pertanyaan saya. Ya. Saya kan ngaku murid. Iya, baik. Sekarang saya tanya, saya balik, coba Mom, kalau saya mengaku lebih hebat kitab suci kamu dari kamu, kira-kira kamu terima enggak? Ya saya tanya sama Bapak. Bener Ya nggak? saya nggak ngerti. Ketika Anda tanya ke saya tidak ngerti, salah. Tapi saya mengklaim diri saya lebih memahami kitab suci kamu. Kira-kira itu pertanyaan bodoh atau apa itu? Loh, kok jadi Itu statement bodoh apa enggak? Kamu jangan membela saudara kamu. Kamu harus mengkoreksi. Saya di Kamu sini, jangan di sini membual. saya Ya. ingin Kita tidak mendengarkan halo diskusi Said. tentang- Kita tidak Ya. butuh pembual di sini. Said, saya katakan, saya mengasihi kamu, jiwa kamu. Kami tidak Iya, butuh baik. pembual, Iya. pendusta di sini. Saya juga mengasihi Seharusnya kamu, kalau kamu adil, dan dulu Said, kalau Iya, kamu kenapa? adil, Saya juga adil. kamu berperilaku Kalau baik. orang lagi Sebentar berbicara dulu di Said, depan, sebentar. misalnya ada Ini pertolongan kan gitu. diskusi nggak cantik ini si Syahid juga sama kayak si Juma. Sekarang gini Syahid, apa yang kamu sampaikan di sini? Apa yang kamu mau bicara di sini? Loh, saya di sini Nah. pendengar Pak. Saya Nah, di- kalau lu mendengar lu diam sekarang, nggak usah lu ngomong lagi bekuar Ya, sana betul. bekuar Ini saya ini. ditanya kok. Ya sudah selesai kan lu jawab kan mutar-mutar, ya kan sudah selesai. Anda diam aja. Oke. Udah, sekarang saya bertanya. Udah, saya diam dulu. Saya bertanya sekarang sama Juma. Udah, dia dulu Pak Bom turunkan Said. Pak Bom, saya mau tanya sama Juma tentang Al-Quran. Satu aja. Juma, saya bertanya sama pertanyaan Al-Quran saya, boleh? Pak Bombom, Udah, saya. kisah para rasul 26 nomor 14 silakan. Saya mau Juma. menyimak Pak Bombom untuk Kau cabut pernyataanmu bahwa kau bodok di Alkitab dulu. Kau cabut pernyataan. Ya. Kau ngaku dulu. Saya lebih paham Bible daripada kalian. Saya tidak akan menjawab. Makanya Kau saya paham tanya, berarti saya jadi Pak murid. Saya jadi murid. Sekarang saya jadi murid. Tanya samamu. Sama murid yang bertanya. Gue bertanya sama murid. Kau ngaku dulu kau bodok seperti ini. Kita iklan dulu. Turunkan Pak Bom. Kitabmu Turunkan. Paulus. Turunkan dia Pak Bom. Turunkan dia. Saya tanya Orang sama ini Juma. nggak ngerti. Waduh, diturunkan lagi saudara-saudara. Sabar. Diterangkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyediakan kasur di surga muslim sesuai dengan surat Al-Waqiah ayat 34. Itu kasur buat apa? Silakan naikkan dia Pak Bom, dijawab sama dia. Surat Al-Waqiah ayat 34, ya. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kasur di surga orang Jawabannya muslim. Kasur sederhana buat itu. apa? Ya, kasur Timothy, buat apa? jawabannya sederhana. Dengarkan. Jawab. Dengarkan. Kenapa Allah menyediakan kasur seperti yang kamu tanyakan? Karena Yesus ketika datang kepada Bani Israel. Jawab dulu, Juma, jawab. Ini Matius 19 Yesus menjanjikan pengikutnya Ini yang 100 dinamakan diskusi istri, nih. gitu loh. Diskusi. Oke, sekarang Gini. giliran saya Timothy bertanya sama kalau kamu. diskusi Kenapa yang- di surga Kristen ada ular naga? Jawab. Cuma kasur itu Ya, buat sudah apa? kujawab kan? Udah kujawab Buat apa? samamu. Buat apa Sekarang kasurnya? giliran Buat apa saya. kasurnya? Sekarang Kasurnya giliran buat saya apa, tanya jawab? samamu. Buat apa Kasurnya ada buat ular naga apa? di surganya Kristen? Kasurnya buat apa? Kasurnya itu di surga buat apa? Buat disediakan bagi istri yang dijanjikan Yesus 100 kepada pengikutnya sebagaimana tertulis Ada Yesus menjanjikan 100. Woi, Di mana? lihat Yesus menjanjikan Sekarang giliran saya 100. bertanya samamu. Juma. Timothy, giliran saya bertanya samamu santai. Pak Bom, turunkan dulu ya Pak Bom. Pak Bom, turunkan dulu Pak Bom. Bentar Pak Bom. Pak Bom, turunkan dia Pak Bom. Pak Bom, turunkan dia Pak Bom. Turunkan dulu Pak Bom sama dia. Di mana? Ayatnya ayat mana? Ayat berapa ayatnya? Ayat berapa? Turunkan dulu dia Pak Bom. Saya jawab sama dia. Bertanya samamu kenapa Tuhan Pak Bom, menyediakan Pak Bom, ular naga di tolong surganya Kristen? diturunkan Jawab. Zulkifli. Di mana ayat itu di mana? Kamu jangan karang bebas di mana ayatnya? Aku katakan tadi mana Matius ayat? 19 nomor Mana ayatnya? Jangan, Berapa? Pak Bom, turunkan menjanjikan dulu. 100 istri. Itulah kasur itu. Ini- Giliran saya bertanya sama Tunggu. Saya tanya kamu sekarang. Ular naga disiapkan Di mana? Jawab. Zulkifli, di mana Yesus menjanjikan 100 istri? Tunjukin saya ayatnya. Matius Kamu 19 jangan nomor 9. Buka. Bom, jangan Berapa lebar. kali saya harus
Saya bacakan ya. Ini ayatnya kan. Sampaikan samamu. Oke, saya baca. Buka otaknya dia. Ya, silakan. Biar dia ngerti. Silakan. Ini orang salah mengerti tentang ayat ini. Sebentar. Dia ngaku Matius berapa? 19. Matius 19. Jangan melebar Pak Bombom. Jangan tanya dulu ahli Alkitab. Tanya dia dulu ahli Alkitab. Dulu nih ayat ini. Ayat berapa? Dengar Pak Lobo. Ayat berapa? Matius 19 ayat Biar kalian selesaikan di internal kalian itu. Kukasih kisi-kisi jawabannya. Pak Lobo juga kasih tahu Pak Lobo. Katanya dia giliran saya bertanya kepada Timothy. Ya, tadi kau bilang Yesus menjadi dulu. Kenapa Yesus buat apa ular naga diciptakan? Bentar, jawab itu semua. Tanya kamu, di mana ayatnya mengatakan Yesus menyediakan 100 istri? Kalimatnya seperti itu. Mana? Ini kok grupnya Pak Lobo. Narasinya mana? Yo sabar Pak Lobo. Kan dia ngaku ahli Alkitab. Sebentar. Jangan Pak Lobo yang kasih ayat. Dia bertanya, harusnya dia macam kita kan bertanya Al-Quran, kita sebut hadis ini, ayat Al-Quran ini. Pak Lobo yang kasih tahu karena dia ini kan manusia Google. Makanya saya kasih tanya. Ada adminnya yang cetak itu, adminnya. Iya, dengar dulu teman-teman. Ya. Saya setuju kita adminnya, benar. Dengar dulu. Dia kan framing ada naga di surga, mana ayatnya? Nah, dia ayatnya mana? Saya dari tadi tanya mana? Kita di sini bukan apologet sembarang. Kita di sini berbicara ayat per ayat. Makanya saya kasih dia pertanyaan, dia cari di Google sampai mati, tidak akan pernah dia bisa jawab saya punya pertanyaan. Izin bicara Pak Bom. Satu menit aja. Boleh. Ya. Boleh. Tadi kan dia bilang kasur itu untuk 100 istri yang dijanjikan Yesus. Tolong tunjukin ayatnya di mana Yesus menjanjikan 100 istri dengan kasur. Ya, mana ayatnya itu? Kasur. Ya, betul. Ya, ada kasurnya ya? Nggak ada kasurnya loh. Ya. Jangan karang bebas. Silakan. Tunjukin ayatnya. Gimana? Tunjukin ayatnya. Gimana ada kasur teman-teman. Ya, ayo. Teman. Tunjukin ayatnya, narasinya yang berkata Yesus menyediakan 100 istri. Sudah kutunjukkan tadi Matius 19 nomor 29. Tidak ada keterangannya di situ menyatakan Yesus menyediakan 100 istri, enggak ada. Korban lembaga kita Abdul teksnya. Abdul mana kasurnya? Tua apa Begini. Ya, teman-teman ya. Tenang. Kalau urusan yang laki-laki cerewet, benar. Kalau laki-laki yang cerewet, kita diam. Kalian yang cerewet. Aku sudah kasih saja perempuan yang layani dia. Kasih saja Ibu Sofiatul. Oke, selamat malam Ibu Sofiatul. Tunjukkan manuskrip tertua Matius 19. Silakan. Dari tadi mana woi? Goblok. Satu-satu Pak Bombom. Kita mau ngomong juga susah. Turunkan Pak Bombom, turunkan Pak. Ya gini, Kipli. Dari tadi saya bilang ayo kita diskusi pakai otak dan pakai logika, bukan teriak-teriak begini. Emang dasar orang di pasar sih memangnya. Coba kita diskusi yang enak supaya yang di live. Gimana saya nggak teriak, kerja kalian cuman mute dan mengkick saya gitu loh. Ayo kita adu gitu loh. Kita turun semua, turun. Gitu loh. Ini aja. Gimana saya nggak teriak, kerja kalian cuman mute dan mengkick saya. Turun. Ketakutan kali. Turunin aja. Saya datang di sini karena ditantang sama si Bom. Gini, oke, sini. Gitu loh. Nah, ayo kita diskusi. Mau diskusi nggak, Zuma? Saya mau diskusi. Ayo kita diskusi. Kan saya ditantang di sini, saya diundang di sini. Iya, sama ini saya. Takut pakai kalian. Ayo sama saya. Ya, Kenapa Bapak? Kita berdua ya. Oke. Baik. Silakan Anda tunjukkan Matius 19 nomor 29. Sebentar. Kita tentukan topiknya. Topik malam ini Yesus menjanjikan kita diskusi siapa yang
Tuhan mana, yang mana Tuhan nggak mungkin ada dua Tuhan di dunia. Oh jelas, makanya jangan menyalahkan Tuhan yang tiga, Pak. Iya, makanya kita diskusi yang mana Tuhan, yang mana setan. Gimana, cocok? Ya, oke. Baik. Kita tema diskusi. Sekarang saya mulai bertanya kepada sebentar dulu Zuma. Sebentar dong. Sama aja si bom ini. Dikalemin aja suaranya. Satu pantunnya, Pak. Mari satu tema iya. Kamu bicara dengan dalil. Sebentar. Yesus atau Tuhanku, kan gitu. Sebentar. Bukan Tuhan yang benar. Kita buktikan yang mana Tuhan, mana setan. Ya. Kita akan buktikan pakai dalil. Iya. Pak, pakai dalil sanggup nggak? Oke. Sanggup, pasti sanggup. Ya, silakan. Anda mau bertanya duluan? Oke. Saya akan jawab pakai dalil. Sebentar dulu. Saya pakai dalil, kamu pakai dalil. Matius 4. Nggak usah terlalu panjang, Pak. Sebentar di situ dulu. Yesus dibawa oleh roh untuk dicobai oleh iblis. Roh ini siapa, Pak? Jawab. Cuma kamu nanti dengar dulu. Zuma, otakmu nggak ada. Zuma, kamu saya balik sampah. Turunin dulu Pak Bobo. Saya ngomong nggak bisa teriak. Gini Zuma, jangan kau pakai teriak-teriak karena kau ketakutan. Kita diskusi. Kita buktikan yang mana Tuhan, yang mana setan. Caranya diskusi, kita jawab masing-masing pakai dalil. Dalilnya harus ditunjukkan. Dari Al-Quran, bukan teriak-teriak macam anjing yang digebuk berkain-kain gitu loh Zuma. Sang penggugat bisa kasih timer, sang penggugat siapa timer? Ya, silakan kasih timer sang penggugat. Sang penggugat bikin timer. Kita pakai dalil dan kita pakai data dan kita berdiskusi sebagai manusia, bukan timer. Penggugat bisa tolong kan? Zuma, Kipli ya kamu, kita diskusi secara manusia bukan binatang. Ya, kalau kamu mau jadi binatang jangan diskusi di sini. Kita pelan-pelan ya, satu-satu. Silakan nyalain timer. Bertanya 2 menit, menjawab 5 menit. Oke, kita judulnya Tuhan mana yang benar. Oke, ya, itu bukan Tuhan yang mana yang benar, kita buktikan yang mana Tuhan, yang mana setan. Oke. Ya sudah kan. Oke, silakan. Siapa yang mau mulai? Siapa yang mau mulai nih? Kita sebentar, karena dia tamu, kasih aja duluan. Silakan Suma. Oke. Ya. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya Yesus itu dibawa untuk dicobai oleh iblis. Dibawa di mana? Coba ayatnya buka, di ayat mana? Matius 4. Kameranya dimatikan dulu. Dia tahu. Sebenarnya Bom nggak tahu, tapi setelah saya sebut baru dia tahu. Saya tahu Matius 4 ada Lukas 4. Sudah, saya ahlinya, udah nggak usah. Kau yang tantang saya ke wajah orang lain. Iya, tapi saya tantang kau, tapi kau bodoh. Nanti kau dengan saya gini. Nanti kau dengan saya. Oke, saya tanya dulu. Diam. Sampah kau giliran Bapak itu menjawab. Silakan. Lu yang ngatur. Dasar sampah nih. Sampah lu. Bodoh ini, sampah ini memang. Sampah ini orang ini. Ya, itu menunjukkan dia sudah ketakutan. Ya, itu kalau orang sudah ketakutan. Apa pula ketakutan? Kalian berlapis 7, berlapis 5. Kenapa Anda katakan saya takut? Kalau saya takut nggak di sini saya. Jangan sebut saya takut, Bos. Kalian berlapis 7, berlapis 5. Kenapa Anda katakan saya takut? Kalau saya takut nggak di sini saya. Oh iya, kau hanya modal sampah aja. Udah mulut di sini kita bukan mulut besar kayak kau. Aku nggak takut loh. Mulutmu besar. Sudah kau bertanya. Silakan bertanya. Ya silakan bertanya. Saya yang punya ruangan. Mulutmu besar. Aduh.
Kamu diam, Bob. Mulut sampah ini, dasar laki-laki bodoh nih. Lu harus tahu ini room siapa. Saya ngerti, makanya Bom diam. Biarkan saya dengan Bapak tadi itu dialog gitu loh. Ngomong apa? Woi, bacot. Kok teriak-teriak? Jangan teriak-teriak, Zuma. Pelan-pelan. Dikecilin, tuyul. Tidak ada yang kecilin. Fitnah lagi nih. Nenekmu kiper, siapa pula bilang nggak ada dikecilin? Yang di sini aja mau dikecilin. Yang kecil kan orang semua dengar tadi, orang tuli semua. Dengan kau punya mulut itu. Dasar licik kau, Bom. Udah sekarang silakan jawab pertanyaan saya. Nggak usah banyak teori kalian. Pertanyaannya Roh apa ini yang mencoba Yesus? Silakan. Nggak usah santun sok santun. Silakan. Ya, pertanyaan setanan. Iya. Pertanyaannya. Kalau orang sudah ketakutan begitu, pertanyaannya roh apa? Nggak usah terlalu lebay kau. Roh Orang tua nggak usah terlalu lebay kau. Jawab aja pertanyaanku. Roh apa? Orang tua nggak usah lebay kau. Takut apa supaya sama kau? Apa yang kutakutkan samamu? Apa yang kutakutkan sama kau? Nabi kau aja kau Apa nggak yang saya takut. takutkan samamu? Ketakutan. Nenekmu kiper. Jawab aja. Udah, jawab. Silakan jawab. Silakan jawab, Pak. Silakan. Saya diam. Saya ingin dengar roh mana, roh siapa yang mencobai Tuhan Anda yang dalam rupa manusia itu kerjasama dengan iblis mencobai Yesus. Siapa? Silakan. Oke, ya, saya akan jawab. Ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, roh ini yang membawa Yesus. Kamu harus tahu roh apa yang membawa Yesus. Ya, di sini Yesus hendak dicobai sebagai manusianya, sebagai keadaan kemanusiaannya. Dia dicobai untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Makanya Pak Bom turun ke bawah. Ya. Nah, di sini kemudian iblis membawanya. Jadi yang membawa itu iblis. Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu katanya kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau. Terus Pak Bom. Ya, Yesus berkata, karena si iblis ingin mencobai Yesus di dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi roh yang ada di dalamnya adalah roh Elohim sendiri, yang adalah Elohim sendiri. Ya, Yesus mengatakan ada pula tertulis, karena si iblis ini memakai ayat Alkitab juga. Ya seperti nggak jauh beda dengan kaulah Zuma. Ini si iblis memakai ayat Alkitab, karena di sini dikatakan jika engkau anak Allah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memintakan malaikat-malaikatnya. Di sini dia sedang menguji Yesus itu Tuhan dan anak Tuhan atau bukan. Maka Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Di sini Yesus mau mengatakan bahwa saya adalah Tuhan. Jadi kamu iblis jangan mencobai saya. Itulah roh yang mencobai, yang membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun. Itu letaknya padang pencobaan itu di Yeriko. Saya sudah ke sana Zuma. Ya, saya sudah jawab Anda. Sekarang giliran saya yang bertanya. Ya, Zuma, tolong kau tunjukkan, ya, kau jelaskan tentang ayat Al-Qur'anmu. Al-Hijr ayat 6, tolong buka Pak Bom. Al-Hijr. Al-Hijr 15, tolong Pak Penggugat.
Time-nya dikasih mati dulu. QS 15 ayat 6. Pak Pengkot bikin QS 15 ayat 6. Ya, bentar. Saya stop dulu. Kalau begini kan enak diskusi, ya, jelas. Jadi kelihatan siapa yang Al-Hijr. Ya, tolong diangkat. Kita berbicara dengan datanya. Al-Hijr QS 15 ayat 6. Kemudian QS 23 ayat 70 karena isinya sama ini. Ya. Saya mau tes dulu dia. Oke, coba kau jelaskan ya. Kalau dia nggak mau baca, Zuma kau jelaskan. Zuma kayaknya ada suara, ada gangguan ini, gangguan signal. Al-Hijr ayat 6 ada suaranya dia. Terus Al-Mu'minun ayat 70 ya. Mana ya Zumanya? Zuma, suaramu mana Zuma? Ada saya. Tenang, santai, relax. Santai, relax. Ya santai relax ya. Tanya aja sepuasnya. Coba Zuma kau jelaskan Al-Hijr ayat 6, Al-Mu'minun ayat 70. Saya dikasih waktu. 5 menit. Mau 5, 10 terserah. 10 menit, 1 jam juga saya kasih. Terus kau surah Al-Qalam ayat surah Al-Qalam ayat 51. 3 surah itu kau jelaskan. Kenapa Muhammad dikatakan orang gila? Pertama. Kedua, di ayat 70 dia punya penyakit gila. Di Al-Qalam dia adalah benar-benar orang gila. 3 tahap. Ya, pertama dia dikatakan gila, kemudian dia punya penyakit gila, dan dia benar-benar orang gila. Tolong dijelaskan dengan ayat seperti saya tadi menjelaskan. Silakan, Jum. Oke, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaan saudara. Ketika saudara mengatakan kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu disebut gila menurut saudara, Al-Quran Anda bawa di dalam surah Al-Hijr ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Di situ diterangkan mereka berkata, siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang kafir. Berkata bahwa hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Tetapi kemudian tuduhan orang-orang kafir yang ada pada masa itu dijawab sendiri oleh Al-Quran. Al-Quran sendiri yang menjawabnya. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan Tuhan Muhammad itu bukan orang gila. Surahnya sebutkan, tolong surahnya. Al-Quran. Surahnya. Surah apa ya? At-Takwir ayat 22. Buka tolong At-Takwir ayat 22. Ya. Ini giliran saya menjelaskan, Pak. Iya. Time-nya kita kasih stop, Pak Subang. Catat aja nanti setelah itu Bapak belajar. Mudah-mudahan Bapak dapat hidayah. Iya, jadi gini, simak dulu pertanyaannya, Zuma. Jadi tolong kamu sebutkan ayatnya yang menganulir ayat-ayat ini, yang menjelaskan bahwa dia bukan orang gila. Lah kan tadi sudah saya jelaskan, Pak. Iya, ya makanya ayatnya tunjukkan. 22. Dengar dulu. Kayak anak TK gitu dengar dulu, kan kamu masih sanawiyah, makanya saya ajarin. Sebentar, Zuma. Saya mau suruh baca ayatnya nangis. Iya, enggak nangis. Gini, Zuma. Ya sudah bisa baca ayatnya, bisa. Ya, saya bisa nggak baca ayatnya? Dengar dulu pertanyaannya. Anda kedua. Kau dengar dulu pertanyaannya. Kau jelaskan. Pertanyaan aja susah. Gimana sih? Bapak kan waktunya tadi bertanya 2 menit sudah. Saya menjawab, dipotong-potong, tuyul. Giliran dia menjelaskan tentang Yesus, roh nggak dipotong, didengarkan. Giliran dia so tahu Quran. Pertanyaan saya belum. Kau sudah tahu nggak pertanyaannya? Kalau Bapak masih mau bertanya, silakan bertanya. Tadi saya dikasih waktu 1 jam.
Makanya saya tanya dulu pertanyaannya. Pertanyaannya di sini kau sebutkan Bertanya ayat-ayatnya aja susah Bapak yang ini. mengatakan itu, terus kemudian kau jelaskan bahwa ayat Al-Quran ini perkataan si Allahmu atau perkataan siapa. Itu silakan. Pertanyaannya setumpuk gitu. Yang udah diam. Oke? Diam ya. Nah, saya jawab sekarang. Pertanyaan Anda itu perkataan orang-orang yang ada pada masa itu yang menanyakan kepada Rasulullah. Mereka berkata, "Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila." Ini mereka ini siapa? Ini adalah orang yang ingkar terhadap Rasul Muhammad SAW. Dia adalah orang-orang yang kufur, orang kafir. Surahnya, dalilnya, Tadi Anda yang bertanya, Al-Hijr dalilnya. ayat 6. Buka sang penggugat, buka Al-Hijr ayat 6. Iya. Enggak jawabannya Anda mana yang mengatakan dia bukan orang gila di ayat di surah berapa? Silakan. Kan tadi saya sudah katakan, Pak. Di mana? At-Takwir ayat 22. Pak sang penggugat, tolong buka di timer, di stopkan, buka At-Takwir ayat berapa? 22, tolong buka. Iya. Pak sang penggugat sabar, Zul. Kita buka dulu lihat supaya yang di live chat lihat benar nggak perkataan yang kau ucapkan dan kau kain-kainkan itu sama apa. Silakan sang penggugat. Silakan. Mati begonong, antek sama di tawa deh. Iya, tolo-tolo kama agano. Kamu tahu? Ji. Ngapa Kamu kinjo. Aku tanah tinggi tapi kamu tahu bahasa mengkas bahasa Quran. Sang penggugat bukain. Bisa ada yang buka nggak? Sungkei. Sudah Pak. Kapan saya waktunya menjelaskan? Cuma mau nunjukin ayat. Mana? Yang mana? Ya, temanmu Nabi Muhammad itu bukan orang gila. Terus? Ya, bukan orang gila. Ini berbicara kepada Muhammad apa kepada temannya? Gimana sih, Pak? Ini kan Anda bertanya, mana jawabannya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan orang gila? Mas, kan yang dituduh Muhammad. Iya. Sekarang harusnya Muhammad membuktikan dia bukan orang gila. Itu harusnya, itu menurut Anda. Bukan Tapi temannya. Al-Quran tidak mau menuruti kemauan Anda. Nah, Alkitab juga tidak mau menuruti otak Anda. Lah, tadi ketika Anda saya tanya, apa yang Anda jelaskan? Iya. Anda mengatakan roh bekerja sama dengan iblis mencoba Yesus kan? Nah, baca Pak. Itu jangan coba kau baca. Google kosongnya. Baca. Kalau Kristen lain kutanya, roh itu siapa? Mereka mengatakan itu adalah roh Elohim. Coba udah tadi itu adalah roh setan. Tadi udah dijawab Zulkifli. Sekarang kau fokus saja jawabanmu. Silakan. Fokus gimana kalau Bapak mengganggu terus kayak orang pikun? Silakan. Giliran saya menjawab kok diganggu terus. Silakan. Lanjut. Silakan. Bentar tanya lagi. Juma, sekarang saya bertanya kepadamu Juma. Di Yohanes 7 nomor 12, di mana penyesat itu dibantah? Silakan Juma. Yohanes 7 nomor 12. Di mana Yesus itu dibantah bukan penyesat. Di sana Yesus dibilang penyesat. Silakan Juma. Turunkan dia Pak Bom, turunkan, buang. Yohanes 7 nomor 12 Yesus dibilang penyesat itu. Buang Pak Bom, sampah itu. Masa nggak ada yang bantah? Ini gimana? Dicekek nih sama Roh Kudus nih. Bom otaknya udah salah. Udah salah ini. Bukannya susah. Ya, coba mana sih Zumanya? Apa orang tua? Udah aku jawab tadi. At-Takwir ayat 22. Wa ma sahibukum bimajnun. Ambil Pak. Iya. Tuh, tampilin Pak. Ada. Woi Pak Wom, layar. Kamu mengganggu saya soalnya orang tua. Kapan saya mau menjelaskan ini? Aduh, gimana sih? Ini artinya dan temanmu itu adalah orang gila. Saya menjelaskan, Pak Tua. Tadi kamu nyariin di
diskusi. Silakan, Ini giliran jelaskan. saya. Sebentar baru Anda tanggapin. Silakan. Gitu. Silakan, Panik kali lah kalian yang panik, bukan aku. Silakan. Ya. Jadi gini, ayatnya wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu Muhammad itu bukan orang gila. Lalu di ayat lain diterangkan jelas bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan bapak dari salah satu dari kalian, tetapi walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tetapi dia adalah rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Oke? Jadi dia bukan orang gila. Yang dikatakan gila, yang mengatakan gila ini adalah musuh-musuhnya. Mereka ini adalah orang-orang kafir yang mengatakan dia orang gila. Nah, sekarang kita buktikan aja pernyataannya. Dia mengatakan langit tidak bertiang. Kita pun mengatakan langit bertiang. Di dalam kitab Ayub. Sekarang yang gila siapa? Jangan, Zuma, sekali lagi kamu turunin dulu Pak Bombom, nggak bisa, turunin dulu. Zuma pakai. Diturunin lagi Bang Zuma, saudara-saudara. Bang Zuma diturunkan kembali. Ditanya Alkitab, saya tidak pernah lari ke Quranmu karena Quranmu nothing bagi saya. Jadi kau jawab aja pakai Al-Quranmu. Kau banggalah dengan Al-Quranmu itu. Jangan kau ngemis-ngemis ke Alkitab. Ya, cuma itu pakai otak. Silakan. Justru karena saya bangga orang tua, makanya saya perlihatkan bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quranku mengatakan langit tidak bertiang. Kita pun mengatakan bertiang. Yang mana yang gila? Oke, saya lanjut. Diam. Yang gila nabimu. Itu kan udah dijelas nabimu yang gila. Itu udah ditulis. Yesus diterangkan di dalam kitabmu juga gila dan dipercaya oleh keluarganya. Nggak ada. Markus 3 nomor 20 sampai nomor 21. Keluarganya percaya bahwa Yesus itu gila. Gimana tuh? Ini temanmu, ada tulisan teman. Kenapa jadi Nabi Muhammad? Ini temanmu kok gimana? Iya, makanya saya tanya temannya. Ini temanmu, bukan Muhammad. Dan di ayat aslinya juga tidak ada kata kamu Muhammad. mau menjelaskan Al-Quran rupanya. Saya diam nih, kalau kamu mau menjelaskan. Saya akan jelaskan kepadamu karena Anda tolol dengan kitabmu sendiri. Baik. Ya. Oke, silakan. Sekarang Silakan Anda di jelaskan mana kau coba di ayat ini kau tunjukkan kata Muhammad di bahasa aslinya. Oh, jadi gitu. Iya. Jadi kamu nggak ngerti kalau yang dimaksud di situ adalah Muhammad. Iya, nggak ngerti karena nggak ada kata Muhammad. Oh, begitu. Iya. Coba tunjukkan kata Muhammadnya. Coba mana tunjukkan kata Muhammadnya. Oke, sekarang yang Anda katakan di ayat di mana kata Muhammadnya? Sabar, Pak Tua, sabar. Di mana kata Muhammadnya? Hai anak Saya juga akan kecil. tanya Anda di dalam surah Hijr ayat 6 di mana disebut Muhammad di situ. Orang gila, mana kata Muhammad? Oke, Al-Hijr. Di Al-Hijr ayat 6 ada Kita buka. kata Muhammad di situ. Kita buka, nggak pakai kata Muhammad. Oke, kita buka. Tolong Pak Muguat buka. Di Al-Hijr kita tidak usah pakai kata Muhammad. Ya. Oke. Mantap ini ya. Mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Nggak pakai kata Muhammad. Kau orang gila. Coba kau bantah bahwa kau bukan orang gila. Ya siapa di situ yang disebut orang gila, Pak? Yang diturunkan Quran. Kau diturunkan Quran nggak? Oh, oke. Nah sekarang yang dituduh gila siapa? Yang dituduh gila orang yang diturunkan Quran. Iya, siapa benar-benar namanya? orang gila. Iya, siapa namanya? Nggak ditulis namanya? Yang diturunkan Quran benar-benar orang gila. Nah, ini yang saya katakan kepada saudara. Nah, ini yang saya katakan kepada saudara. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu itu bukanlah orang gila. Siapa yang dimaksud di situ, Pak? Zuma. Tadi kau minta kembali ke ayat ini kan, kita baca sama-sama. Iya, betul. Mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Yang diturunkan Quran itu siapa? Nah, terus? Nah, kau terima Quran nggak? Kau percaya Quran nggak?
Kau percaya Quran Yang disebut gila siapa? Yang disebut gila siapa? Yang diturunkan Quran, kau terima Quran nggak? Iya, makanya kan Bapak nanya, yang tidak gila itu kok tidak disebutkan namanya Muhammad? Yang disebutkan orang gila, yang tidak gila tidak disebutkan di sini. Jadi yang diturunkan Quran itu orang gila. Kau diturunkan Quran nggak? Kau percaya Quran nggak? Kau orang gila bukan? Kau Nah, orang itu gila tuduhan bukan? orang-orang terhadap dia yang diwahyukan Al-Quran kepadanya, berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, nggak ada kata Muhammad di sini. Nggak ada kata Muhammad. Nah, terus kenapa Nggak ada Anda kata cari nama Muhammad di dalam ayat yang saya tunjukkan kepada saudara? Nggak ada. Saya nggak. Saya setuju. Saya sangat. Saya ayat sangat. yang Anda tunjukkan juga pun saya Zuma. katakan nggak ada nama Muhammad, yang kutunjukkan juga nggak ada. Terus apa masalahnya? Zuma, makanya kelasmu masih sanawiyah, makanya saya ajarin. Bapak mengatakan tidak ada Nabi Muhammad SAW. Makanya saya ajarkan. Siapa yang dituduh gila, Pak? Saya tanya Anda, siapa yang dituduh gila? Yang itu baca dong. Tadi yang dituduh naikkan gila lagi, Bu. siapa? Iya, yang diturunkan gila Quran. siapa? Yang diturunkan Quran siapa, Zuma? Ya, berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW kan? Nggak ada kata Muhammad di situ. Nah, lalu siapa? Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Nggak tahu, kau jawab, deritamu itu. Nggak tahu. Siapa? Itu kitabmu. Nggak Ya tahu. udah, waktu saya udah habis, giliran saya sekarang. Nggak bisa, kau belum jawab ini. Belum belum kau jawab. Saya menjawab diganggu sama Anda. Belum kau jawab. Kau jawab ini yang dulu. mau mewakili Orang saya. Cuma makanya kelasmu itu kelas sanawiyah, makanya saya ajari ya. Di sini dikatakan wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an, sesungguhnya engkau orang gila. Jadi yang diturunkan Quran siapa? Yang diturunkan Quran siapa? Nggak disebutkan Muhammad di sini di bahasa aslinya. Jadi siapa yang benar-benar gila? Gila di situ? Nah, yang kau terima Al-Quran nggak? Saya nggak pernah terima Quran, saya buang. Anda terima Quran nggak? Iya, saya terima Al-Quran, pasti. Nah, berarti kau benar-benar benar-benar gila. Sekarang kau buktikan bahwa kau bukan orang gila. Sakit. Kan sudah kujawab. Mana buktinya? Mana dalilnya? Mana jawabanmu, Zuma? Mana jawabanmu, Zuma? Mana? Mana yang Zuma? Mana yang membuktikan? Zuma, mana ayat? Sebentar, kau belum jawab. Anak sanawiyah, otak kau mesti saya ajarin. Zuma, di sini dikatakan bahwa kau diturunkan Quran. Orang tua, waktumu udah habis. Turunkan dulu Pak Bombong, turunkan dulu. Jadi jangan kau usah tarik urat lah kayak orang gila. Turunkan dulu. Kalau kau nggak mau mendengarkan, saya turunkan. Di sini Zuma berkata bahwa orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Kau mengakui kau menerima Quran. Dengar dulu, kau mengakui bahwa kau menerima Quran. Berarti kau benar-benar orang gila. Sekarang kau buktikan bahwa kau bukan orang gila. Di mana ayatnya bahwa kau bukan orang gila? Silakan, itu yang saya tanya. Ayatnya. Mana? Ini mana? Yang tadi saya terangkan kepadamu itu. Coba. Naik tadi surah apa? Surah apa tadi? Pak Sang Penggugat tadi naik, yang tadi temannya. Itu temanmu yang orang gila atau kau yang orang gila? Coba kita lihat. Yang tadi ayatnya. Tadi udah, apa? Sekarang giliran saya bertanya sama belum. Di sini Zuma. Menit tadi. Zuma. Penipu. Orang tua kafirun lanatullah. Waktu saya setan. 5 menit udah habis. Zuma.
Giliran saya Zuma, bertanya samamu di orang sini kata-katanya temanmu itu bukanlah orang gila. Di sini temanmu, mana kau buktikan bahwa kau bukan orang gila? Kampret. Diskusi. Waktu 5 menit itu udah habis tuyul pemakan babi. Giliran saya bertanya samamu. Turunin dulu Pak Bombom. Mulutmu itu Turunin jangan dulu. itu ya bangsat ya. Kurang ajar lu ya Juma. Biarin Lu ya. Enggak, Mengopor biarin suara ya, ngaku dulu. Kamu baru dikasih naik. Ngaku saya goblok bahasa Arab. Ngaku dulu. Iya. Nah, baik, saya goblok bahasa Arab. Kalian semua ini orang sunting, orang sunting. Kalian semuanya orang gila rupanya. Ini Anda antara saya dialog 2 menit bertanya, 5 menit menjelaskan. Saya lebih nafsu kepada pohon pisang daripada Anda. Ya, andai saja kambing itu bisa pakai lipstick, saya lebih tertarik sama kambing daripada Anda. Kalian penyembah bangke. Kain Juma. Mentang-mentang Tuhan itu manusia, kamu nggak adilkan diri sendiri. Saya orang gila. Kau bilang 2 menit, terus menjawab 5 menit. Oke. Menjelaskan kau udah Jadi begini, yang di room, yang di live chat, ya udah diturunin dulu Pak Bombom, diturunin dulu Pak Bombom, turunkan dulu Pak Bombom, buktinya turunkan dulu. Kan bukan Ibrani, Rom. Aduh, parah, channelnya Bom parah. Berarti Zuma mengakui dia adalah orang gila sesuai tadi surah tadi yang dikatakan di Al-Hijr 15 ayat 6 bahwa yang diturunkan Quran itu adalah si Zuma dan umat Islam. Berarti mereka orang gila karena di sini tidak pernah dikatakan kalau saya Muhammad. gila, saya ikut kalian yang Jadi dia orang, jadi dia sudah mengakui penyembah manusia, anak Maria. Ada ayatnya itu kamu framing. Tuhan yang berkembang biak. Nggak ada ayatnya itu kamu framing. Nggak ada ayatnya yang menyembah manusia. Nggak ada. Aku ditanya. Nggak ada. Saya sekarang bertanya. Ya, gue yang jawab. Nanti lagi itu bahas Quran, nanti lagi giliran saya sekarang. Jadi kau akuin. Jadi kau orang gila ya Zuma, kau akui ya kau orang gila ya. Yesus Markus 3 nomor 20. Al-Hijr, diakui gila. Al-Hijr ayat 6 itu mengatakan Pak Ceke dengar ini dulu. Ini jawabannya Suma, ini jawabannya Saya Suma. lebih nafsu kepada pohon pisang daripada Ini jawabannya Suma. Ya, andai saja kambing itu bisa pakai lipstick, saya lebih tertarik. Diturunkan kembali saudara-saudara, diturunkan kembali. Wow. Diturunkan Bang Zuma. Itu saya katakan itu karena siapa Sofiatul ngaku teman saya, terus saya ditanya apakah Gila berarti dianya. Itu saya ngatakan itu karena siapa Sofiatul ngaku teman saya, terus saya ditanya apa? Enggak lah, itu memang kamu sukanya doyannya kambing sama batang pisang sih. Daripada sama Sofiatul, mending saya sama kambing. Itu kan buat kalian sebenarnya. Di Itu lain ceritanya. Giliran saya bertanya. Ya, tanya. Loh, apa? Oke, mana Bapak tadi tuh? Temernya, munculkan temernya. Tanya aja. Mana temernya? Temernya kasih. Ya, tanya aja. Ya, jadi yang licik itu. Jadi yang di live chat ya, yang di live chat bahwa sebentar Pak King David. Jadi Pak yang di live chat, dengarkan ya bahwa si Zuma si Kipli ini sudah mengakui bahwa dia adalah orang gila. Jadi
pahamlah kalau berbicara dengan si Kipli ini, dia adalah orang gila karena dia mengakui dia adalah orang gila. Jadi si Kipli ini benar-benar orang gila karena nabinya pun dia katakan gila. Jadi dia orang gila dan nabinya pun orang gila. Dia yang ngomong loh, bukan saya ya. Jadi yang dia live chat, coba live chat, coba yang live chat, yang di live chat pahami ya. Tadi Al-Hijr mengatakan tidak ada kata Muhammad orang gila, tapi dia ngotot itu adalah Muhammad adalah orang gila. Jadi dia sedang menghujat nabinya sendiri ya, dia sedang menghujat nabinya sendiri. Karena apa? Saya mengatakan itu di situ tidak ada tulisan Muhammad. Di dalam kitab itu, di dalam surah itu tidak tertulis nama Muhammad. Jadi yang gila itu adalah si Zulkifli diakui. Nah, tetapi dia ngotot itu adalah Muhammad. Oke teman-teman, silakan yang lain. Tadi di awal dia menuduh Rasulullah gila. Ya, sekarang turunkan dia Pak lagi kalau udah ketakutan. Udah ketakutan. Ini kalau sebentar Pak, Pak David sabar, Pak David sabar. Biar saya bicara dulu biar supaya enak. Sang penggugat baca WA, sebentar ya. Sang penggugat baca WA. Ini karena saya sekarang punya jam, tidak bisa bikin lama-lama. Penggugat tolong bikin thumbnail baru. Kita bikin thumbnail baru tuh, nanti kita tutup dulu, baru kita lanjut supaya thumbnail baru ya. Ya, boleh penggugat. Oke. Bikin thumbnail baru. Iya, nanti kita bikin thumbnail baru. Karena ini thumbnailnya, dengar dulu. Iya, sabar. Saya mau bikin thumbnail baru. Karena ini thumbnailnya saya dengar. Saya mau bikin thumbnail tentang Zuma dengan Colota BM2 supaya thumbnailnya enak. Ini kan thumbnailnya kan Paul Sang. Saya mengundang Paul Sang. Kita bikin ulang aja supaya kita bisa mulai, oke? Pasang buat bikin dulu, baru kita tutup, baru kita mulai lagi dengan thumbnail baru ya. Nanti masuk lagi. Oke. Jadi gini Pak Bom sebelum ditutup. Ya. Jelas tadi. Bom tadi turunin Pak Bom dinaikin lagi. Heran Pak Bom juga aneh. Sudah, tenang. Saya bikin thumbnail baru. Ada itu memframing dia kata-kata itu. Boleh saya ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Kalau Ketakutan. Bang Zuma di-kick lagi. Alah, orang juga menjadi saksi kok. Kamu mengatakan di awal Rasulullah Muhammad SAW itu gila, membawa Al-Quran. Lalu kemudian memframing yang gila katanya Zuma. Emang Zuma yang menerima Al-Quran? Orang tua. Yang gila itu yang menerima Al-Quran. Emang saya yang menerima Al-Quran? Ya, ketakutan dia, mulai memframing. Apa tujuannya membawa ayat ini rupanya? Tujuannya membawa ayat ini apa? Untuk menuduh. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa yang menuduh Rasulullah itu adalah orang-orang kafir. Tapi kemudian dia memframing, katanya Al-Quran itu diwahyukan ke saya, diwahyukan kepada umat Islam, gitu loh ya. Jadi mereka sudah mulai ketakutan setelah mereka menghujat. Mulai Pak Bom takut. Pak Bom juga takut. Padahal kita buka sesi baru aja. Yang membuka tadinya bahwa dialog, dikasih ruang 2 menit bertanya, 5 menit menjawab. Orang tua ini ternyata ya memframing, menghujat, menista Rasulullah. Setelah saya jelaskan bahwa Al-Quran pun membantah tuduhan itu, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukanlah orang gila, gitu loh. Tetapi kemudian ternyata tetap saja di framing. Nanti setelah dia tersadar, saya sudah menista ini, barulah kemudian dia balikkan ke kita. Ya, kita saksikan.
Ya, kita lihat ada Dinda Rifa. Kita simak aja dulu ya, teman-teman. Ini saya kesini karena memang saya selalu ditantang. Diskusi Bang Zuma dengan siapa tadi, Pak Ceke itu ya. Nah, Oke. saya tanya sama Pak Bom nih, Penasaran. kalau ada orang lain yang mengatakan kalau Pak Bom gila, Pak Bom itu percaya nggak kalau Pak Bom itu gila? Enggak, orang lain yang bilang. Nah, iya orang lain yang bilang. Gimana dulu dong? Redaksinya gimana dulu dong? Redaksinya gimana? Saran Saya saya lagi gini Pak bertanya Bom. sama Pak Bom begini. yang lain tolonglah. Yang kita lain diam bisa aja dulu, satu biar saya menjawab Sebentar Pak ya. Bom. Ini supaya Ya, ini roomnya Enggak, Pak Bom. Bom, biar jelas. Sebentar, Soalnya nggak satu jelas menit. ngomongnya abu-abu. Kenapa Jadi kita sudah mesti sudah begini? Pak Bom kondusifkan dulu, aku diam dulu Pak Bom. Pak Bom Biar dulu, gini, Pak Timothy. supaya gini Pak Bom. Udah, Sebentar Bu, satu ini, menit Pak Bom. sebentar. Satu menit aja Nanti Pak Bu Bom. Rifa, sebentar Pak Timothy sabar, Pak Timothy sabar. Supaya Bukan kita Pak Bom. fair. Ini kebaikan channel Bapak Pak Bom. Begini Pak Bom. Teman-teman kita. Saya saudara-saudara dikasih kita. izin nggak Pak Bom? Sebentar, Saya Pak Bom, punya satu waktu menit, Pak sebentar Bom. aja Pak Ini Bom. kebaikan kita Pak Bom. Nih, Kalau dengarin saya Pak Bom. diizinkan saya di Sebentar sini, Rifa, kalau enggak sebentar nggak Rifa. apa-apa gitu. Saudara Rifa sebentar. Demi kebaikan kita Pak Bom. Suasananya tidak baik. Tadi Juma sudah mempremi. Kita akan diskusi. Menurut saya lebih bijak ditutup saja. Karena Aduh, saya baru masuk udah ditutup. Ini Sebentar, gimana? Nah, nih, Bang mau Timothy? di season kedua Bu Rifa, nanti season kedua aja. Sebentar Rifa. Saya cuman bentar Pak Bom. Nanti Sebentar. kalau kita bisa kita atur aja Rifa, waktu. Rifa, diam Saya dulu, cuman Rifa, diam bentar dulu, Rifa. saja. Nggak perlu Pak Bom. Tutup saja karena Kenapa arahnya ketakutan sudah ini mempremi. Timothy Ini ini? kita diskusi Pak Bom. Itu tidak baik ya. Kita Saya cuma menghormati. tanya Pak Bom. Pak Bom Ya, kalau dibilang tutup orang saja, lain Pak gila, Bom. Pak Bom Itu tidak menerima baik, tidak? Kan itu Bom. pertanyaan Ini saran saya. saja, Kenapa Pak kok Bom. malah Ya, karena ketakutan tadi ini? Nggak ada itu kaitan sudah dengan kitab mempremi. Anda Ya, loh. dibuktikan dulu dong. Orang gila itu siapa yang bilang? Ada buktinya nggak? Nah, itu yang saya tanya. Buktinya mana? Ketika orang lain menuduh kalian gila, kalian terima tidak? Nah, tapi kalau keluarga kalian yang bilang apa kalian dulu? gila, Dasarnya apa dulu? Anda Bentar, bicara kalau- dasarnya apa? iya, Ayatnya. bentar, saya belum selesai, makanya kita belajar mendengar ya. Gini, saya cuma punya waktu sebentar karena hari sudah malam. Kalau Pak Bom dituduh orang lain gila, itu tidak bisa diterima secara langsung bahwa Pak Bom gila. Harus ada Oke, saya pembuktian. jawab ya teman-teman diam ya. Bentar Pak Bom, bentar saya belum selesai. Tapi kalau keluarga Pak Bom yang bilang dia gila, bisa jadi dia gila seperti Yesus yang dituduh Markus Oh, pasal salah. 9 nomor 12. Anda salah. Anda salah. Keluarganya yang bilang dia gila. Anda nggak bisa tafsir ayat itu Keluarganya. demikian. Anda nggak bisa tafsir ayat itu demikian. Itu ada Kaum itu. keluarganya Ini yang saya bilang mendengar hal Muslim itu, selalu mereka mentafsir datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Lalu Ini bikin keluarga tafsir itu Yesus keliru. loh. Kalau Iya. kamu mau debat sama saya sekarang. Ini saya Buktikan lagi ayat debat kalian. Nih loh, Buktikan sekarang. kan gini, kalau orang lain yang bilang Saya Pak udah Bom tahu gila, arah kamu, belum tentu sudah tahu arah kamu, gila. sudah tahu Tapi arah kalau kamu. keluarga Kamu kalian yang bilang kalian full gila, dari bisa atas jadi sampai kalian bawah. gila, Jangan cop gitu loh. ayat. Inilah kelemahan Muslim. Ini kelemahan Muslim. Dong. Saya lagi tanya, Dua Pak ayat. Bom itu Lalu kalau bikin orang Alkitab itu bukan begitu cara saya kasih Anda tahu bukan kamu Rita. perempuan, Anda Tuh. laki-laki loh. Sorry. Tantun loh. Saya langsung potong kamu karena saya tahu kamu mau duduk Yesus gila kan? Loh, saya Tapi tidak kamu tidak bertanya- tahu ceritanya dengar kenapa pertanyaan mereka saya. sebut Yesus gila. Dengar Saya pertanyaan tanya saya. kamu, kenapa Pertanyaan sampai saya. umat itu keluar Yesus gila? Iya, Saya tanya kamu. ini loh. Saya tanya kamu Pertanyaan jawab. saya adalah Mereka katakan Yesus, nah, orang-orang Farisi ahli Taurat, kenapa mereka katakan Yesus gila? Kamu jawab sama saya. Halo, cerita sama saya dulu. Pertanyaan Jangan saya framing, jangan adalah- framing sama saya. Itu ada satu cerita. Pak Bom, Kamu baca Rambu biru, kondusifkan Rifah, dulu, Pak Bom. satu pasal, baca satu pasal. Jangan baca satu ayat, kamu Saya bilang. bertanya. Nah, Tunggu dulu sekarang dong, saya tanya, Kak bukan Lidara. satu Kenapa pasal. punya standar janda, David? Ketika pasal, saudara satu menuduh orang pasal, lain gila, Anda diam. Satu pasal. Jangan baca, Ketika jangan baca keluarga satu ayat. Yesus menyatakan Ini nggak Yesus benar, gila, ini nggak kenapa kalian tak benar. Ini terima? namanya dia orang Percaya gila. mana kalian, keluarga gila atau orang ini. lain? Kalau Orang gila keluarganya yang ini bilang dia orang gila, gila. kenapa kalian Dia tak tidak percaya ngomong gitu loh? Ini orang gila ngomong gila. Ah, ini dia gila, betul. Gitu. Ya, Aduh. ketawain diri lu sendiri. Saya cuma sebentar. Pak Bom Bukan jawab itu, deh. Rifah, saya tahu arah kamu. Makanya saya bilang kamu, kalau kamu mau bilang soal ayat itu, kamu jangan copet satu ayat, jangan copet satu ayat, copet satu pasal. Tanya. Oke. Baru kamu ya. gentleman, baru kamu Ya, gentlewoman, bukan Gentlewoman gentleman, itu, boy. sorry. Oke? Ya, dengar dulu. Oke, Saya bicara. teman-teman sebentar. Ini Bergantian. judulnya ya. Teman-teman jangan kemana-mana. Pukul jam 11 Pak Bom, Jakarta. saya lagi Pukul bicara jam 11 loh. Jakarta atau pukul 1 malam Papua atau waktu Indonesia bagian Barat pukul 11. Kita lanjut ya, sedikit lagi ya.
Oke. Iya Pak Bombom, Ini aku judulnya belum ya. Oke, selesai. Ibu Rifa sabar ya. Gini Ibu Rifa. Nanti Ibu Rifa punya pertanyaan itu nanti saya jawab gampang ya. Jadi teman-teman semua kita ikuti dulu. Nanti Rifa masuk lagi ya. Oke. Dan teman-teman saya sampai di sini dulu. Nanti Aku kita kan lanjut udah ya. bilang aku cuma bentar Pak Bombom, lanjut kamu nggak lagi. bisa Ya, kamu masih lama-lama. tutup, kamu nggak ada otaknya. Begini, aduh, Tutup. kasih Nggak usah sekali. orang gila ini. Terima kasih banyak. Masa kasih Teman-teman kita lanjut sesi kedua ya. Oke lanjut. Oke teman-teman, kita lihat bagaimana kemudian keadaan daripada channelnya teman-teman Kristen ini ya, khususnya Bombom ya, dengan penari latarnya dia. Saya tidak emosi, yakin sekali bahwa saya tidak kemudian emosi dalam arti kata lupa diri ya. Saya sadar bahwa saya memang harus melakukan tindakan ini. Saya harus menyadarkan mereka dengan cara seperti itu. Karena saya nggak tahu mau kayak mana lagi untuk bisa memberikan argumentasi. Saya di mute, saya di kick, di mute, di kick, di mute, di kick. Suara pun dikecilin. Padahal yang nantang kan dia. Setiap hari dia nantang saya, ngajak saya berdialog, saya datang. Ya kan? Saya datang. Tentang apa yang dia pertanyakan, tentang siapa yang mengkanon kitabnya, siapa yang nggak tahu tentang kitab kanonik yang mereka imani. Paham kita. Tapi kan tadinya kita mau dikasih waktu, dikasih timer gitu, terus kita berdialog dengan baik. Rupa-rupanya ada sok bijak, sok arif, si kakek tua itu. Ya. Rupa-rupanya dikasih timer, waktu saya 5 menit habis, kemudian dia masuk terus mengganggu. Akhirnya dia ya secara sadar kemudian menista baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kita tunjukkan data bahwa di kitab kalian juga lebih parah. Bahkan keluarganya mengaminkan, ya, mengiyakan. Apa buktinya mengiyakan? Keluarganya datang menjemput Yesus dan mengambil Yesus karena mempercayai perkataan orang bahwa Yesus itu gila, nggak waras lagi, kan gitu. Sementara Al-Quran kan sudah jelas diterangkan, wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufukil mubin. Ya. Dia dan sungguh Rasulullah Muhammad SAW itu telah melihat Jibril di ufuk yang terang. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Dan kemudian Rasulullah Muhammad SAW bukanlah seorang yang kikir untuk menerangkan yang gaib. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Ya. Ini jelas, jawaban Al-Quran itu jelas. Lalu dikatakan in huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain hanya peringatan bagi seluruh alam. Lalu kemudian dia membawa ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Hijr ayat 6. Itu jelas menghujat Rasulullah. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihil zikr innaka lamajnun. Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Ini siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Di awal narasinya ketika dia ingin bertanya kan jelas. Al-Quran itu dituduhkan diberikan kepada orang gila katanya. Sebagaimana Al-Quran surah Al-Hijr ayat 6. Bahkan dia sebut baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa nabimu itu gila. Kan begitu. Bahkan hujatan-hujatannya tadi ketika mereka menggonggong sampai saya mengatakan anjing babi itu karena mereka meneriakkan Rasulullah Muhammad SAW gila. Padahal saya sudah menjelaskan kepada mereka, Al-Quran mengatakan wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Itu sudah jelas itu, bahwa Rasulullah bukanlah seorang yang kikir untuk menerangkan yang gaib. Untuk karena itulah kemudian ketika Al-Quran datang kepadanya dikatakan wa ma sahibukum bimajnun. Bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukanlah orang gila. Dia setelah ketakutan, setelah tersadar bahwa ternyata saya sudah menista, balik dia mengatakan bahwa di situ tidak ada nama Muhammad SAW. Nah, inilah cara-cara licik, cara-cara setan di dalam menghujat Islam, menghujat kebenaran.
Saking takutnya kemudian live-nya dimatikan. Sejak kapan kemudian Pak Bom itu live-nya cuma 2 jam, 3 jam? Sejak kapan? Biasanya itu sampai 12 jam. Ya, di atas 9 jam kalau dia, minimal 8 jam kalau dia itu live. Tapi karena dia sadar temannya menghujat, di mana kita sudah menerangkan tentang Al-Quran, tentang tuduhan dia tersadar dan dia matikan. Ya, yang pasti sahabat-sahabat, antum semua menjadi saksi bahwasanya ketika dia bertanya kepada saya tentang siapa yang kemudian menulis kitab mereka, dia mengatakan bahwa di antara kitab Musa itu, kitab Kejadian, ada yang dituliskan bukan oleh Musa. Maka benarlah kata Al-Quran, kitab Torah itu sudah nggak ada. Mereka mencampur adukkan dengan kebenaran kalam Allah dengan karangan-karangan mereka. Diakui kok. Bagaimana mungkin kemudian Musa yang sudah mati menulis kitab Kejadian? Padahal ini sudah di luar kepala penulis-penulis kitab mereka itu, kita sudah tahu. Kitab Ester ditulis oleh Mordekai, Ayub ditulis oleh Musa, Mazmur ditulis oleh Daud, Amsal ditulis oleh Raja Salomo, Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo, Kidung Agung ditulis oleh Raja Salomo, Yesaya ditulis oleh Yesaya, Yeremia ditulis oleh Yeremia, Ratapan ditulis oleh Yeremia, Hezkiel ditulis oleh Yehezkiel, Daniel ditulis oleh Daniel, Hosea ditulis oleh Hosea, Yoel ditulis. Semua kita ngerti, kita paham kok. Ya. Tapi kan kita bukan anak TK yang sedang diuji oleh mereka, orang-orang yang tidak tahu ini. Gitu loh. Terkait dengan kanonik lagi yang mereka pertanyakan. Apa sih masalahnya dengan kanon? Kanonik itu kan jelas dikatakan itu versi mereka ya, internalnya mereka, termasuk yang mengatakan tulisan ini ditulis oleh ini, itu adalah internal mereka. Kebenarannya kita ragukan karena itu tidak ada bukti bahwa kitab ini ditulis oleh ini, kitab ini itu nggak ada bukti. Itu nggak ada jaminan kebenarannya. Nah, terkait dengan kanonik, Yudaisme Rabbinik itulah yang mengkanon kitab mereka menurut tes Masoret, dan itu masih kita ragukan kok. Ya. Jadi mereka cuma mengada-ngada mencari masalah, kemudian kenapa ini, kenapa gono, siapa yang mengkanon. Kalau kitab kanonik yang kanon itu ya mereka sendiri, para paus ini, para pendiri gereja awal mula. Mereka yang kemudian mengkanon kitab kanon. Ya, makanya kitabnya mereka Perjanjian Baru itu disebut kitab kanonik. Siapa yang mengkanon? Ya mereka sendiri, orang-orang Romawi, orang Yunani yang meloloskan kemudian di Muhtamar kitab-kitab 4 kitab yang mereka imani sampai sekarang, termasuk surat Paulus. Siapa yang nggak tahu itu? Kita semua tahu, tapi kita bukan anak tega yang datang ke tempatnya untuk diuji. Kita mau datang tanya jawab. Giliran saya tanya, di dalam kitabmu diterangkan Kisah Para Rasul 26 nomor 14 bahwa kami semua rebah lalu mendengarkan suara dalam bahasa Ibrani. Aku tanya, apa bahasa Ibrani itu ketika diterangkan, Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kayak mana bahasa Ibraninya dan tertulis di kitab mana Ibrani itu? Rupanya nggak mampu mereka menjawab. Satu pun tidak ada yang mampu. Malah mencari masalah. Padahal aku datang sudah baik-baik sama mereka, ya kan? Aku datang, aku katakan siapkan waktu. Ya, kenapa kemudian aku agak terkesan kasar? Lah kepada musuh Allah pasti aku kasar lah. Kalau mereka itu tidak menghujat, mana mungkin lah aku mau kasar kepada mereka. Mereka penghujat Allah, penghujat Rasulullah, penghujat Al-Quran. Masa iya aku mau sosok akrab sama kalian? Tapi kalau teman-teman Kristen yang baik, yang tidak menghujat agama kita, yang tidak menghujat Rasulullah, yang tidak menghujat Al-Quran, ya dia adalah saudaraku. Aku mati pun untuk mereka bisa. Selama hal itu terkait bukan soal keyakinan. Tapi kalau hal keyakinan, tamat riwayatmu kalau berhadapan dengan saya. Dan disitulah kalian lihat aslinya, Bang Suma. Aku bilang ketemu dengan di streamnya kayak begini, manalah aku takut ketemu langsung aja. Aku nggak takut sama kalian. Apanya takutnya? Aku dilahirkan di tempat konflik, asal Anda tahu. Saya berasal dari Kabupaten Luwu. Luwu itu daerah konflik Sara dulunya. Ya, saya ini berasal dari tempat lahirnya Kahar Musakar.
Jadi kalau saya berapi-api itu karena darah Kahar Musakar masih ada sama saya. Itu yang Kristen harus tahu. Ya. Itu yang kalian harus tahu. Nanti di framing lagi, datang ke tempatnya, diundang sana, silakan Suma silakan masuk. Aku masuklah. Kau undang aku kan? Kan kamu yang teriak-teriak. Tonton video bom itu, panggil-panggil aku. Pas tadi aku dipanggil, giliran ada Paul Zhang, aku dipanggil karena dipikir ada Paul Zhang, ada yang bisa membackingi dia. Paul Zhang kau majukan ke Bang Suma, menceretlah dia. Dia masih trauma dengan masa lalu ketika aku buat dia kayak bubur. Makanya dia malu itu. Dia masih ingat janji dia 1 miliar. Suma, kalau kau mampu menunjukkan kepada saya, aku tunjukkan kepada dia, ndak hitungan detik, aku tunjukkan apa yang dia minta. Aku minta 1 miliar, kabur dia. Ya, jadi gitu ya sahabat-sahabat, kalian menjadi saksi bahwa Islam itu tidak pernah takut kepada siapapun dalam hal ya menunjukkan kebenaran. Kita tidak pernah takut. Sedikit pun tak pernah takut. Kebenaran itu harus ditunjukkan. Nah, tadi ketika dia mengatakan Rasulullah Muhammad SAW gila, kemudian dia sembunyi lagi terhadap tuduhannya. Ada-ada aja. Dia tuduhkan Al-Quran diwahyukan kepada Bang Suma katanya. Sehingga yang disebut gila katanya Bang Suma. Sahabatnya yang tidak gila katanya teman-teman Islam yang lain. Lebih parah. Inilah orang tua ini. Suma kalau mau berdialog itu harus sopan, harus diatur, intelektual. Kita sudah ikutin maunya. Malah disuruhnya aku 1 jam katanya. Aku baru bercakap belum sampai 1 menit udah dipotong sama kakek tua biadab itu. Kan kurang ajar. Ada lagi si Timothy. Masuk ayo Suma, kita sekarang ke tempatmu, lawan dengan saya. Ih, nenekmu kiper. Sejak kapan kau mau dialog baik-baik, Timothy? Hah? Zoom saya itu banyak. Ada MDM, ada M3, ada MMCI, ada CCC. Kapan ya kamu baik-baik masuk ke dalam? Begitu kau masuk langsung kau teriak kayak anjing menggonggong karena ketakutan. Giliran saya datang ke markas kalian, kalian katakan saya tidak level dengan bom-bom. Bom-bom bisanya cuma bertanya. Aku menjawab pun percuma kan? Aku di-mute. Aku ditanya, aku di-mute. Setelah saya disuruh menjawab, baru aku dinaikkan lagi. Habis itu mereka bicara, aku diturunkan lagi. Kayak mana orang mau dialog kayak begitu? Ya, gak ada dewasa-dewasanya, pemakan babi semua ini, penyembah manusia. Giliran ku tanya mereka penyembah manusia, marah. Ditunjukkan dalilnya, bahkan dibaca dalilnya sendiri. Jangan baca cuma 1 ayat. Loh, kalau sudah 1 dalih menyatakan kayak begitu, mau kayak mana lagi? Kenapa nggak dikasih waktu kepada saya menunjukkan bahwa Yesus itu manusia? Biar kutunjukkan 100 ayat kepada kalian bahwa Yesus itu manusia. Tapi kan aku nggak dikasih waktu. Kalian licik, kalian picik, kalian iblis memang ya kan? Penerus Dajjal, benci akan kebenaran. Kasih kesempatan kayak kepada saya untuk menjelaskan Yesus itu manusia. Ini tidak. Kesana kemari penjelasannya. Habis itu sudah menjelaskan, boleh nggak aku bertanya tentang Quran? Dikasih kesempatan tanya Al-Quran, udah dijawab, masih juga diganggu. Seakan-akan dia lebih tahu daripada Al-Quran. Malah ngatain saya anak ibtidaiyah. Dasar orang tua. Ya. Jadi poin yang dia berikan kepada kita itu adalah hujatan. Dan terakhir, sahabat-sahabat, saya minta maaf yang sedalam-dalamnya kepada sahabat semua. Karena kali ini saya tidak memberikan contoh yang baik ya. Saya tidak memberikan materi-materi yang sifatnya membangun kepribadian. Jadi apa yang saya lakukan malam ini, saya minta kepada teman-teman semua jangan dicontoh dalam hal yang negatif. Jangan dicontoh hal yang negatif yang ada dari saya. Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya karena telah mempertontonkan sesuatu yang tidak baik. Bagaimana kemudian saya masuk ke dalam di markas mereka, dikeroyok sama mereka, dan saya tidak bisa memperlihatkan kesabaran di hadapan musuh Allah. Ya karena itu saya pribadi menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Tapi tidak semua netizen akan menerima itu adalah sebuah kebenaran. Sangat boleh jadi nanti juga ada yang marah kepada saya di
live chat atau di komen-komen setelahnya yang sampai ngajarin saya cara-cara berdebat yang baik itu seperti apa. Bang Suma kamu salah, harusnya begini, harusnya begono. Tapi giliran saya ajak, ayolah ambil bagian di dalam dakwah ini. Anda juga nggak mau. Tapi habis ini saya dimaki-makinya. Kadang ada yang menggurui saya lewat japri juga karena dia dapat nomor HP Excelku. Di situ juga dia mendakwai aku, kawan-kawan. Tapi aku terima itu masukan yang baik. Karena itulah saya minta maaf kalau apa yang saya pertontonkan malam ini adalah sesuatu yang negatif. Tapi paling tidak saya telah membuktikan bahwa saya, Zulkifli Abbas, sudah mewakafkan nyawa saya untuk agama ini. Jadi saya tidak pernah takut. Kalaupun ada yang mau mengajak saya kemudian berdialog, ayo kita dialog. Kalau Anda baik, pasti saya sopan. Tapi kalau Anda kurang ajar, ya, kuping Anda akan meleleh mendengarkan pernyataan-pernyataan saya. Kalau saya mengatakan saya lebih paham Bible, itu fakta. Silakan mari kita uji. Nah, itu baru. Tapi kalau Anda mengatakan Anda lebih paham Al-Quran daripada saya, mari kita uji juga. Kan begitu. Seperti yang Bapak tadi. Dia merasa dia lebih paham Al-Quran. Saya anak ibtidaiyah. Tapi bisanya cuman framing. Ujung-ujungnya kabur. Channelnya ditutup. Kontennya ditutup. Kan itu pengecut namanya. Kan pengecut. Bisanya cuma menghujat. Yang jantan dong. Ya. Kita dialognya itu yang jantan. Tadi udah dikasih timer. Kenapa tiba-tiba bom-bom? Dia yang kasih timer, dia yang kasih waktu, dia yang tunjuk lawanku, dia yang jadikan tameng si bapak tua tadi itu. Kenapa kemudian dia, kita tutup dulu ya. Mantap kali ketakutannya. Alasannya Pak Ulsong. Lah, kenapa dari tadi Anda kasih ruang kami untuk berdialog? Kasih timer segala. Ternyata Anda penakut rupanya. Ya. Nah, tengok aja besok kawan-kawan. Pasti dia akan muncul di channelnya tuh. Apa yang dipertanyakan Suma di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Bahasa Ibraninya adalah ini, dan ini. Nenekmu kiper lah bom-bom. Bukan kusuruh kau jawab untuk besok-besok. Kusuruh jawab kau saat itu juga. Sama seperti 2 tawarik yang kemarin. Monolog dia. Yang dimaksud ini, datang lagi si anak Batak. Masa yang gitu aja nggak bisa jawab? Yang dimaksud, sama aja semua yang kadal. Thumbnailnya? Iya, itu dia. Katanya saya dikarungin. Iya, dia bikin thumbnail Bang Zuma dikarungin. Karungin apa? Lawang pertanyaan saya kalian nggak bisa jawab. Kalian tanya di mana Yesus menjanjikan 100 istri? Aku tunjukkan dalilnya. Iya, malah kupikir ada si Sopiatul. Ku bilang si perempuan itu kusuruh naik hadapi saya. Ternyata itu adik saya, Bang Kores. Saking kesalnya teman-teman muslim pejuang-pejuang kita ini, sampai dia menggunakan foto-fotonya si sol sepatu itu supaya dinaikkan. Saking kesalnya itu. Anak-anak ini tidak tega melihat abangnya kemudian dikeroyok kayak begitu. Makanya tadi itu saya bahasa kebun binatangku keluar semua. Dan itu saya minta maaf kepada adik-adik saya, teman-teman netizen di luar sana ya. Jangan dicontoh. Itu kebun binatangnya tadi keluar itu sebenarnya ya itu spontan aja sih. Ya, karena perlakuan mereka yang ya berdebah, benar-benar kurang ajar terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oh ya? Videonya dihapus, Bang. Jadi kontennya si bom-bom tadi itu dihapus. Dia buat live baru. Pengecut. Dia buat live baru, Bang. Mereka ternyata pengecut. Live-nya konten yang tadi barusan itu dihapus dan live baru lagi. Sekarang ya nggak usah lagi teman-teman kesana ya. Kecuali kalau saya kesana atau tim muslim yang kesana, baru tonton dia di channel teman muslim lawannya. Jangan masuk ke channel bom-bom. Intinya konten kita ini tidak akan kita hapus sebagai bukti bahwa mereka tak berdaya. Ya. Mau lapor apa? Dia mau gali.
Ya kecuali mereka yang laporkan untuk hapus ini channel kita, video kita. Tapi saya tidak akan. Saya nggak pernah takut sama mereka. Takut sama mereka. Mana ada. Takutnya hanya kepada Allah saja kita. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian ya. Saya juga sudah puas lah ceritanya untuk ternyata di channelnya mereka itu seperti itu ya. Jadi teman-teman, mungkin ini yang terakhir kita masuk ke sana. Kalau masih kayak begitu Pak Bom caranya berdialog, ya percuma, ya kan? Yang ada hanya maki-maki antar anak bangsa. Padahal itu tidak perlu terjadi. Tapi ini terjadi karena mereka yang membuat situasinya seperti itu. Tadi di awal saya masuk baik-baik, ya kan? Baik-baik. Tapi ternyata mereka tidak meresponnya dengan baik. Ya karena itulah saya katakan ya sudahlah, mungkin ini ada hikmah di balik semua ini. Yang pasti kemudian adalah kita sudah membuktikan bahwa kita mampu menjawab. Mereka bertanya Quran, alhamdulillah kita diberi hidayah untuk menjawab. Ketika kita tanya tentang Bible, rupanya mereka, bayangkan aja, ada yang mengaku pakar Bible, ditanya tentang Matius 19 nomor 29. Mana ada kata istri, kata dia di situ. Masya Allah. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Saya sekali lagi minta maaf yang sedalam-dalamnya ketika tadi mempertontonkan hal yang tidak baik. Yang pasti konten ini tidak akan saya hapus. Ini sebagai bukti bahwasanya kita sudah pernah masuk ke dalam dengan semua cara yang dia pertontonkan kepada kita. Ya, maki-maki lagi dan seterusnya. Kecuali mereka menyerang, melaporkan, bisa jadi dihapus. Itu dihapus satu channel atau kontennya saja. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi saya tidak akan mungkin kalau kita yang hapus nggak mungkin. Untuk itulah teman-teman yang punya channel, kalau bisa ambil konten ini untuk diedit supaya disimpan untuk jadi bukti ya bahwa kita udah pernah ke sana dan diperlakukan seperti itu oleh Bom. Karena konten ini dihapus di channel Solata. Takut dia. Ketakutan mereka. Sekira begitu ya sahabat. Terima kasih banyak. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kehilafan atau kekeliruan yang saya lakukan. Saya siap kok untuk dikritisin oleh teman-teman netizen melalui HP saya. Jadi HP Excel itu HP saya ya, itu bukan HP admin, itu HP saya, itu nomor Excel saya yang tampil selalu di layar ketika seusai dialog itu ada nomor Excel, itu nomor saya, itu HP di tangan saya sendiri. Jadi kalau ada yang mau mengkritisin saya silakan, tapi ya kritisinlah dengan cara-cara yang membangun. Jangan seakan-akan saya ini anak TK dibuatnya digurui seperti anak TK gitu ya. Kita saling mengisi aja satu sama lain gitu. Terus kemudian yang terakhir, teman-teman, saya berharap supaya ikut bergabung di dalam membangun masjid kita ini, karena kita diberi kesempatan untuk mencari dana ya untuk untuk pembangunan daripada serambi masjid kita yang masih membutuhkan biaya kurang lebih 50 juta untuk biaya tukang. Kalau materialnya insya Allah teman-teman netizen sudah ada yang nyumbang untuk itu. Karena itulah kemudian kita tinggal mencari biaya tambahan untuk biaya tukang yang 50 juta itu ya. Kalau netizen kita ini sudah 200.000, 10.000 aja per orang, itu insya Allah kita sudah bisa bangun pesantren. Jangankan masjid, pesantren pun bisa kita kemudian bangun. Karena itu juga penting. Oh ya, tadi sore saya dijapri oleh si akrobat Rudi Yohanes, teman-teman. Dia mau pansos, dia ingin menjadi jembatan dialog saya ke Pak Bom dengan cara dia mau mengundang saya dengan Bom ke channelnya dia untuk kami berdialog. Saya katakan, loh ngapain di tempatmu? Kok jadi pansos kayak gitu, Rod? Aku bilang, saya kan bisa langsung masuk ke Bom, ngapain melalui kamu? Kalau kamu mau pansos melalui aku bilang, kamu siapkan perangkatmu di channelnya Bom. Begitu saya masuk, kau live kan juga. Janganlah kau
japrik-japrik kayak begini, terus dia pamer-pamer tentang rumah anak terang. Ku bilang, ya saya minta infak sedekah kepada netizenku, itu hakku. Dan sahabat-sahabatku muslim juga punya hak mau kasih atau tidak. Lagian kan yang kubangun ini masjid, bukan untuk pribadiku. Ini untuk umat Islam. Bisa jadi mereka yang tinggal di Jawa, yang tinggal di Kalimantan, yang tinggal di Sumatera merasa saya nggak perlu menyumbang karena saya ada di Sumatera, karena saya ada di Kalimantan. Itu kan di Makassar. Bisa jadi anaknya kelak, cucunya kelak ada yang pindah ke Makassar. Kan gitu. Masjid itu untuk umat. Dan saya tidak punya kamar di masjid itu, bukan untuk anak istri saya di sana. Ini untuk umat saya membangun. Beda dengan kamu. Kamu membangun rumah terong, ya, rumah anak terong, tapi yang tinggal kau dan istrimu. Itu yang parah. Jadi kau jangan hujat masjid kami, itu masjid netizen. Kalau saya pribadi pingin membangunnya, saya sudah membangun dari sejak kemarin. Udah pun aku membangun. Tapi masjid ini kuhadiahkan, tanah ini kuhadiahkan, itu tanah milik pribadiku. Kuhadiahkan untuk netizenku. Kalau untuk aku, keluargaku itu sudah bangun masjid di mana-mana. Ya, kalau untuk keluargaku, kalau untuk diriku, kalau untuk anakku. Ini tanahku sendiri. Aku infakkan untuk netizen membangun masjid. Rudi Yohanes, kamu harus paham itu. Ya, tanahnya dari aku. Orang nggak perlu beli tanah. Tanah di tempat wisata itu harganya sekarang itu 750 per meter. Nah, sementara tanah itu kuserahkan untuk bangunan masjid aja 12 kali 17. Belum halaman parkirannya. Nah, semua dengan area parkir itu aku impakkan kepada masjid itu 40 kali 40. Nah, kalau aku kali 700.000 itu aku udah kaya. Tapi itu kuimpakkan untuk umat. Masjid itu untuk netizen. Makanya aku ndak ganggu. Kalau kita mau bangun masjid, kita udah membangun masjid dari sejak dulu kita bangun masjid. Tapi ini murni untuk netizen. Kenang-kenangan buat netizenku, ku bilang. Lah kamu katakan, kita akan membuat sebuah pondok namanya adalah Rumah Anak Terong. Ternyata setelah jadi, tak ada satupun anak terong yang muncul di sana. Yang ada anak Rudi dan istri Rudi yang tinggal. Kan gila kau. Terus dia bilang, aku sekarang sudah kaya Zuma. Sekarang aku nggak perlu minta sumbangan kayak kau, kata dia. Ada japrinya dan japrinya itu udah aku kirim ke mana? Ke MC, ke MC. Nanti Ko Julius yang tanggapin itu. Pasti Anda teman-teman netizen aja siap-siap aja nonton di HMC. Di situ akan muncul, akan aku japriknya dia ke aku itu ku screenshot ku kirim ke HMC. Baca aja nanti, pasti dibahas sama MC itu. Ya, sama Ko Julius. Dia bilang, aku sekarang sudah kaya Zuma. Aku nggak minta sumbangan lagi untuk rumah terong. Dia bilang gitu. Lalu enggak seperti kau ngemis-ngemis minta uang untuk masjidmu, untuk gini-gini. Ku bilang apa kawan-kawan sama si Rudi? Kau dan istrimu serta anak-anakmu pun bisa ku beli kalau saya mau. Tapi untuk apa? Kau nggak ada manfaatnya. Ku beli mau jadi patung di rumah juga nggak bermanfaat kau. Ku bilang gitu sama dia. Sombong dikit sama orang kafir nggak apa-apa sahabat-sahabat. Jadi ku bilang gitu sama dia karena nggak sopan kali mulutnya. Nah itu japriannya udah ku kasih ke Ko Julius. Jadi sahabat-sahabat sekali lagi, yuk mari kita bahu-membahu untuk membangun masjid ini. Karena masjid ini bukan untuk saya pribadi, tapi untuk umat Islam, untuk keturunan kita berikutnya. Dan peruntukan masjid itu adalah untuk kita belajar kristologi, kan gitu ya. Kedepannya insya Allah kita ada rezeki bangun sampingnya itu masjid pondok pesantren untuk pembelajaran kristologi. Jadi sahabat-sahabat yang punya anak, punya cucu, punya ponaan yang ingin belajar kristolog nanti tinggal di pondok situ, di pondok yang ada di masjid kita sekarang. Oke, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang berlebihan dari saya. Semoga Allah memberikan kepada kita keteguhan iman, istiqomah ya. Dan kemudian kita diberikan kemudahan dari setiap urusan-urusan kita yang baik. Selalu bahagia bersama keluarga. Lalu kemudian hati ini selalu tenang. Dimudahkan segala urusan kita, diberikan kesehatan lahir
dan batin. Saya akhiri, sahabat-sahabatku, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar.